kondisi dunia manusia mulai berubah. Telah ditemukan banyak Magisphere tersebar di seluruh penjuru dunia. Para monark mulai melakukan pergerakan ke dunia manusia dan mengincar hunter-hunter kuat di dunia. Satu dari 9 monark, yaitu Ice Monarch, secara mengejutkan muncul di hadapan Gogunhe. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Di tengah pertarungan, Tung Jinwoo datang dan berhadapan dengan Ice Monarch. Ice Monarch sempat terpojok dan berhasil melarikan diri. Tapi naasnya, ketua Gogunhe sudah tidak bisa tertolong dan menutup hidupnya. Kematian ketua Gogunhe menyisakan kesedihan bagi masyarakat Korea. Kematiannya bersamaan dengan pergantian ke musim hujan. Media berita ramai membahas tentang kematian Gogunhe. Korea diliputi duka yang mendalam. Di belahan dunia lain, berita duka juga datang dari hunter level negara dari Brazil bernama Jonas yang ditemukan mati hanyut di sungai. Dunia mulai dilanda kepanikan karena satu persatu hunter pelindung negara diburu dan tewas. Orang-orang di seluruh dunia ketakutan karena hunter-hunter yang melindungi mereka tidak ada yang melindungi. Jika para hunter binasa, tidak ada lagi tempat berlindung. Di tengah hujan, proses pemakaman Gogunhe dilangsungkan. Terlihat Sung Jinwoo berada di sana bersama para hunter lain. Jinwoo bilang kepada Jinchul, "Apa kau baik-baik saja, wakil ketua?" Jinchul terlihat terpuruk. Ia bilang, "Belakangan ini aku banyak masalah." "Hunter Sung, apa monster yang membunuh ketua itu tidak bisa ditangani olehmu?" "Aku tidak yakin. Setelah aku sampai di sana, mereka sudah melakukan pertarungan." Di tengah guyuran air hujan, Jinchul menangis. Padahal waktu itu, ketua menelponku untuk segera kembali. Ia ingin tahu ceritaku sewaktu di Amerika. "Terima kasih Hunter Sung, karena sudah berusaha melindungi ketua sampai akhir." "Tidak, wakil ketua, aku tidak bisa menerima terima kasih darimu. Sebelum aku membunuh monster itu, aku bersumpah akan mencabut nyawa monster yang telah membunuh ketua." Jinwoo terlihat marah dan sedih. Ia bilang lagi, "Wakil ketua, bisakah kau mengumpulkan reporter?" Setelah pemakaman ketua Gogunhe selesai, di kantor penyiaran Korea dilakukan sebuah konferensi pers, dan Sung Jinwoo di sana berdiri berbicara di depan media. Situasi dunia sedang kacau. Sekelompok monster yang berbeda dengan kecerdasan dan kekuatan yang mengerikan sekarang tengah mengincar hunter-hunter kelas tinggi dari seluruh negara. Mereka lebih kuat dari para hunter dan akan terus memburu bagaimanapun caranya. Seorang reporter bertanya, "Apakah kelompok monster yang kau maksud adalah yang menyerang ketua Gogunhe?" "Itu benar, mereka sangat hebat dalam menyegel ruangan dan mengurung mangsanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa diincar oleh monster itu, sangat disarankan untuk tetap bersama kawan kalian yang bisa melindungi." Dalam hatinya Jinwoo bilang, bajingan itu menyebut dirinya Ice Monarch. Ada juga Monarch permulaan, aku Shadow Monarch. Mereka yang menyebut diri mereka Monarch mustahil bisa dilawan oleh hunter elit sekalipun. Dengan tegas Jinwoo berkata, "Untuk kalian yang tidak memiliki kawan yang bisa melindungi, kalian bisa menghubungiku lewat Asosiasi Hunter Korea. Aku akan melindungi kalian." Di sebuah tempat di dimensi lain, lebih tepatnya di sebuah gua, terjadi sebuah perkumpulan kecil. Terlihat 5 sosok misterius sedang berdiri. "Shadow Monarch muncul di permukaan," ucap Ice Monarch. "Ternyata itu adalah perkumpulan para monarch. Apa yang kau maksud? Bukankah tidak ada wadah yang bisa menampung kekuatan Shadow Monarch di dunia manusia? Karena itulah sang Destruction Monarch atau monarch kehancuran belum mempunyai wadah. Mereka mempunyai kekuatan yang setara." Ice Monarch berkata, "Aku sudah melihatnya sendiri. Kekuatan itu benar-benar Shadow Monarch. Ancaman kekuatannya lebih berbahaya dari pecahan ruler. Aku akan membereskannya. Bisakah kalian membantu?" Bertarung melawannya sudah seperti mengantarkan nyawa. Lawanmu itu monarch yang mengendalikan jiwa kematian dan dikenal salah satu terkuat dari 9 monarch. Kenapa kita tidak tunggu kedatangan Destruction Monarch untuk melawannya? Kita sekarang memang dalam pelarian, tapi apakah kita hanya diam dan menunggu kedatangan Destruction Monarch? Sekarang saat yang tepat untuk membereskan Shadow Monarch. Selagi dirinya masih manusia, bantu aku. Aku akan bertanggung jawab mengirim Shadow Monarch kembali ke ketiadaan. Aku tidak akan ikut. Aku juga tidak mau berakhir seperti White Flames Monarch atau Monarch Iblis Barang. Aku tidak mau kembali ke ketiadaan. Sepertinya Shadow Monarch dan Arsitek bekerja sama. Ini merepotkan. Arsitek bisa saja membuat salinan dari kita. Aku tidak mau dirubah menjadi alat dalam dunianya. Dua Monarch meninggalkan perkumpulan. Apa buktinya kalau dia masih manusia? Ice Monarch mengeluarkan dagger Asaka Feng. "Lihatlah senjata beracun ini. Ini tidak seperti senjata yang biasa digunakan oleh Asborn, sang Shadow Monarch." Seorang monarch wanita tersenyum dan berkata, "Racun. Kalau Shadow Monarch mengendalikan tubuh manusia, tidak mungkin dia menggunakan senjata beracun seperti itu." "Kalian benar, tubuh Shadow Monarch masih manusia. Apa kalian akan membantu?" "Ini menarik. Baiklah, akan kubantu. Ayo kita membunuh Shadow Monarch."
Cerita berpindah kembali ke situasi di kota Seoul. Di tengah hujan lebat, Jinwoo berdiri di sebuah gedung tinggi. Dalam hatinya ia berkata, kekuatan sihir para monak tidak terdeteksi. Sangat mustahil untuk mencarinya dengan prajurit bayangan. Karena mereka tidak mempunyai bayangan. Aku melihatnya. Dan menurut Raja para Raksasa, Rul dan Monak itu hanyalah sebuah roh. Tidak ada cara lain untuk melacaknya. Tapi itu tidak masalah. Selama aku seorang hunter, aku takkan pernah melepaskan mangsaku. Seminggu setelah kematian Go Gun Hye, rapat para petinggi Asosiasi Hunter Korea diselenggarakan. Mereka berkumpul untuk membahas tentang kekosongan posisi ketua asosiasi. Mereka mulai berbicara. Ketua Asosiasi Go Gun Hye adalah seorang hunter NS yang bisa mengawasi 5 guild besar. Kita benar-benar kehilangan sosok yang hebat. Sekarang siapa yang bisa mengendalikan kekuatan guild besar yang ada di Korea? Kau benar. Apa kita harus menyewa hunter NS lain? Kita tahu, peringkat hunter yang tinggi akan berpengaruh besar untuk kita menjalankan asosiasi. Aku setuju, tapi terlalu beresiko memilih orang dari luar asosiasi. Mereka pun mulai berunding untuk memilih satu nama. Seorang petinggi lalu bilang, setelah pembahasan yang lama ini, aku sendiri ingin merekomendasikan Woo Jin-chul sebagai ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Sontak Jin-chul bingung mendengar itu. Kenapa harus aku? Aku tidak mempunyai kekuatan seperti Go Gun Hye. Woo Jin-chul, kami sadar kau adalah orang terdekat yang membantu Go Gun Hye selama ini. Jadi kami yakin, dari segi lain, kau memiliki kemampuan seperti Go Gun Hye. Selain itu, kepemimpinanmu dalam memanggil hunter untuk bertindak juga sangat hebat. Aku setuju. Selama ini tidak ada juga peraturan yang mengatakan kalau hunter rank S saja yang bisa menjadi ketua asosiasi. Sebagai sosok yang memberikan pengaruh bagi para hunter lain, kami melihatmu sebagai kandidat sempurna untuk posisi ini. Jin-chul tertunduk dan berkata, aku masih kurang dalam menerima posisi terhormat itu. Ada banyak hunter lain yang lebih cocok dibandingkan diriku. Bukankah aku juga terlalu muda untuk posisi itu? Seorang petinggi lalu bilang, aku dan petinggi lain tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan hunter terhebat di Korea. Namun dirimu memiliki akses itu. Kau dekat dengan guild besar. Terlebih lagi, kau berhubungan baik dengan Hunter Sung. Kami tidak bisa memaksakan keputusanmu. Namun, maukah kau memikirkannya lagi? Untuk menerima posisi ini, Jin-chul ragu. Aku mengerti, akan kupikirkan kembali. Cerita berpindah ke gedung scavenger di Amerika. Terlihat Thomas Andre yang tangannya masih diperban sedang menuju ke sebuah ruangan bawah tanah bersama Laura. Dengan penjagaan yang ketat, Thomas Andre mulai masuk ke sebuah ruangan. Laura bilang, apa Master benar-benar berpikir untuk memberikan itu sebagai hadiah? Thomas menjawab, memangnya kenapa? Apa menurutmu ini kurang layak untuk hidupku dan anggota guildku? Kini mereka berdua tiba di sebuah pintu. Aku berpikir dialah orang yang sempurna untuk menggunakan kekuatan ini. Mereka masuk dan berjalan di sebuah lorong. Di hadapan mereka, sebuah aura yang besar terpancar. Thomas tersenyum. Seperti biasa, aura kekuatan ini sangat menakjubkan. Master, ini cuma ada 2 di seluruh dunia, dan ku yakin itu tidak akan bertambah. Apa kau sudah yakin untuk memberikan itu padanya? Thomas menjawab, karena alasan itulah, aku ingin memberikan ini padanya. Ini adalah senjata yang terbaik yang ada di dunia. Kini di hadapan mereka, terlihat 2 buah dagger yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Setelah beberapa lama menunggu, masyarakat Korea kini sudah mendapatkan kepastian tentang kekosongan posisi ketua asosiasi hunter, di mana Woo Jin-chul sudah yakin dan sekarang menjadi ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Berita itu pun langsung tersebar luas ke seluruh dunia. Di kediaman Sung Jin-woo, Jin-ah terlihat sedang menonton televisi dan melihat berita ini. Ia memandang ke arah langit yang menjadi gelap. Negaraku sedang kacau. Dunia pun begitu. Jin-ah lalu menghampiri ibunya dan bilang, ayo kita pindah saja ibu, tempat ini sudah lawas. Ibu masih menyayangi rumah ini, walaupun apartemen ini sudah lawas. Sementara itu keramaian terjadi di luar gedung Ajin Guild, karena sekarang Thomas sudah berada di Korea dan mendatangi kantor Ajin Guild. Jinho yang menyambutnya terlihat sedikit ketakutan. Selain Thomas, di kantor Ajin Guild juga sudah menunggu seorang hunter bernama Leonard Nierman yang merupakan hunter peringkat 12 dalam daftar Biro Hunter Amerika. Mereka berdua menunggu kedatangan Sung Jin-woo. Dalam hatinya Leonard bilang, bahkan seorang Thomas datang langsung mencari Sung Jin-woo. Apa aku bisa bertemu dan berbicara dengan Hunter Sung hari ini? Jinho terlihat panik karena sudah 2 jam mereka menunggu Jin-woo. Tak berselang lama Jin-woo datang. Sontak Jinho dan karyawan lain terlihat gembira. Jin-woo heran, dalam hatinya berkata, aku melihat banyak reporter yang berkumpul di depan. Ternyata ada Thomas. Jinho bertanya, kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Bajumu juga terlihat kotor. Jinwoo menjawab, belakangan ini banyak terjadi danger break. Aku tidak bisa bersantai saja dalam situasi saat ini. Dalam hatinya Jinwoo bilang, setelah banyak pertarungan dengan bayanganku, sedikit lagi, Beru dan Igris akan naik level. Thomas lalu mendekati Jinwoo. Hunter Sung, sudah lama kita tidak bertemu. Sesuai janjiku, jika tanganku sudah sembuh, aku ingin makan bersamamu.
Selain itu, aku juga membawakanmu hadiah yang sangat mengesankan Tuan Sung. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang nyaman? Dari belakang Lennart bilang, permisi, apa aku juga boleh ikut? Aku juga sudah menunggu Hunter Sung selama 2 jam. Thomas menjawab, mau ikut kemana kau? Tidak boleh. Informasi mulai detik ini sudah termasuk rahasia tertinggi, jadi tidak ada tempat untukmu. Lennart terlihat sedikit jengkel. Sialan, ini pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini. Thomas Andre dan Sung Jinwoo sekarang sedang makan bersama. Thomas mulai berbicara. Aku sudah menunggu momen ini Tuan Sung. Satu anggotanya membawa sebuah koper. Bisakah kau merasakannya dulu, kekuatan dari item ini? Perlahan-lahan kopernya dibuka. Aura kekuatan yang mengerikan terpancar. Ini balasan atas kebaikan yang Tuan Sung berikan kepadaku dan anggota guildku dulu. Sontak Jinwoo kaget. Ia bilang, aku merasakan aura kekuatan kemis. Sepasang dagger dengan kekuatan kemis kini berada di hadapan Sung Jinwoo. Kau memang hebat Hunter Sung, bisa langsung menyadari material dagger ini cuma dengan sekali melihatnya. Jinwoo bertanya, bukankah mayat kemis dimiliki oleh Biro Hunter Amerika? Kenapa kau mempunyai material dari naga kemis? Kau benar, walaupun Biro Hunter memiliki mayat kemis dan mendapatkan banyak uang, tapi taring tajam dari naga kemis yang waktu itu menggigitku, aku tidak akan memberikannya pada orang lain. Awalnya aku ingin menjadikan longsword, tapi panjangnya kurang, jadi kubuat menjadi dagger, dan tak kusangka akan berguna seperti ini. Dagger ini adalah hadiah untukmu Hunter Sung. Jinwoo mulai memegangnya, pesan dari sistem muncul. Item dagger kemis, dagger berkualitas tinggi yang terbuat dari taring terkuat naga. Kemampuan dagger ini mengikuti kekuatan penggunanya dan dapat mendeteksi jumlah mana. Senjata ini bergantung pada kemampuan penggunanya. Dalam hatinya Jinwoo bilang, attack-nya bisa bertambah 1500. Aku pikir dagger Raja Iblis Barang itu sudah luar biasa, bahkan tidak bisa dibandingkan. Tapi ini melebihinya. Jinwoo mulai menunjukkan aksinya dalam memainkan dagger. Thomas terkesima. Ia bilang, Tuan Sung, bahkan jika aku memperkuat pertahananku dengan berbagai macam skill, dagger itu mungkin akan langsung menembusku. Jangan bilang kau akan membunuhku dengan hadiah dariku. Jinwoo terus terkesima dengan dagger itu. Rasanya memang berbeda dari dagger biasanya. Dagger ini langsung bereaksi dengan kekuatan sihirku. Ini terasa seperti dia menyambutku. Orang yang ada di sana dibuat heran dan keringat dingin karena merasakan aura yang terpancar dari Jinwoo yang memegang dagger kemis. Laura, apa menurutmu aku masih membuat keputusan yang salah? Dia memang orang yang tepat untuk memakai dagger ini. Tidak berselang lama, Sung Jinwoo dan Thomas Andre merasakan sebuah energi yang mengerikan. Hunter Sung, apa kau merasakan yang barusan? Orang-orang yang berkerumun di luar semuanya menatap ke arah langit. Thomas bilang, tidak bisa aku percaya, ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar itu. Ini jauh lebih besar dibandingkan gate kemis waktu itu. Mungkin keadaan dunia sudah melampaui akal sehat. Terlihat sebuah gate berukuran super besar muncul di langit dan hampir menutupi seluruh kota. Masyarakat yang heran tentang fenomena ini banyak yang mengabadikannya. Perasaan orang-orang bercampur dengan kepanikan. Berita kemunculan gate super besar di Korea itu langsung tersebar luas ke penjuru dunia. Dr. Berger yang berada di Amerika melihatnya. Ia berkata, padahal baru beberapa hari yang lalu, aku memberikan peringatan tentang kekuatan sihir dalam jumlah besar yang berkumpul di langit. Ternyata itu benar-benar muncul, dan tak kusangka akan sebesar itu. Seorang bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Aku yang sudah meneliti tentang gate dan makhluk sihir, dalam situasi kali ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa supaya kejadian ini tidak akan berakhir menjadi tragedi. Jinwoo yang berada di Korea langsung bergerak. Ia menunggangi Kaisel dan mendekati gate besar di langit. Dalam hatinya ia berkata, ini aneh, aku tidak bisa memasuki gate-nya. Rasanya seolah-olah aku diblokir oleh sebuah dinding yang kuat. Sepertinya makhluk yang berada di dalam gate berbeda dari makhluk lainnya. Walau begitu, teman dan keluargaku berada di bawah gate ini. Aku tidak berniat membiarkan makhluk dalam gate itu lolos begitu saja. Tak lama Jinwoo menerima sebuah telepon. Hunter Sung, aku Wo Jinchul. Aku sudah melakukan permintaanmu untuk memindai seluruh area di dunia dengan satelit. Tapi tidak ada kemunculan gate baru dimanapun di dunia. Artinya tidak ada gate lain selain yang besar di Korea. Dalam hatinya Jinwoo berpikir, aku merasakan hal yang aneh. Ini tidak mungkin hanyalah sebuah kebetulan. Jinchul lalu bilang, sekarang kita berencana untuk mengevakuasi seluruh penduduk yang tinggal di bawah gate untuk mencegah kekacauan massal. Sekarang, apa rencanamu selanjutnya Hunter Sung? Jinwoo menjawab, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku akan tetap melawannya. Keesokan harinya, di area gym Asosiasi Hunter Korea, terlihat Sung Jinwoo sedang latihan bertarung dengan Beru.
Terlihat Beru melancarkan serangan bertubi-tubi yang semuanya bisa dihindari oleh Sung Jinwoo. Bahkan dengan mudah, Jinwoo membantingnya. Beru, apa kau benar-benar sudah menggunakan seluruh kekuatanmu, Rajaku? Aku tidak berani melakukan itu. Tidak usah khawatir, aku hanya ingin sedikit berkeringat. Kau juga tahu, hanya kaulah yang bisa membuatku berkeringat. Baiklah Beru, ayo kita mulai lagi. Jinwoo mengambil ancang-ancang dan mengeluarkan aura kekuatannya. Beru meraung, dan ternyata kini Beru sudah naik level. Levelnya sudah maksimal. Terlihat ranknya sekarang menjadi Commander. Tubuh Beru sedikit berubah. Beru mulai bergerak, ia melompat. Jinwoo dengan mudah menghindar. Satu pukulan Beru diberikan, tapi lagi-lagi Jinwoo berhasil menangkis. Aku merasakan kau semakin kuat setelah naik level. Beru melancarkan serangan bertubi-tubi dari segala arah, tapi tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Sung Jinwoo. Satu pukulan telak Jinwoo berikan. Hanya ada satu komander dalam satu pasukan. Setelah Igris dan Grid naik level, tidak lama mereka akan setara denganmu. Kalau kau tidak mau posisimu direbut oleh mereka berdua, teruslah bekerja sebaik mungkin. Mendengar itu, Beru semakin bersemangat. Ia mengeluarkan energi yang lebih. Mereka berdua pun bertarung ke seluruh penjuru area game. Dalam hatinya Jinwoo bilang, masih tidak cukup. Meskipun Beru adalah prajurit terkuat dalam pasukanku, dia masih belum cukup kuat untuk melawan para monal. Beru menyerang, tapi dengan satu gerakannya, Jinwoo berhasil menghindar dan berada di belakang Beru. Satu hantaman keras Jinwoo berikan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beru terpental. Aku terus-menerus terkesima dengan kekuatan rajaku. Baiklah Beru, latihannya sudah berakhir. Sebaiknya kita segera membersihkan tempat ini. Terlihat area ruangan game hancur oleh pertarungan mereka. Di sebuah hotel di kota Seoul, tempat Thomas Andre menginap. Master, apa kita tidak pergi saja? Apa yang kau bilang? Bagaimana aku bisa meninggalkan sesuatu yang begitu besar dan indah di sini? Thomas melihat gate besar di depannya. Lihatlah betapa indah gate itu. Semua yang membuat hatiku berdebar, aku anggap indah. Lagian tidak ada lagi gate yang muncul. Berada di dekat Hunter Sung, sekarang adalah tempat teraman di seluruh dunia. Selain itu, jika kita tidak bisa menghentikan gate yang ada di sini, sudah tidak ada lagi masa depan. Itulah kenapa aku ingin tahu, entah ini akan menjadi saat-saat terakhir umat manusia atau permulaan yang baru. Terlihat masyarakat kota Seoul mulai melakukan evakuasi dan pergi keluar kota Seoul. Jalanan terlihat macet, dipenuhi oleh mobil dan orang-orang. Di apartemennya Jin Ah bilang, apa kita tidak ikut evakuasi ibu? Ibunya menjawab, kemanapun kita pergi, semua tempat akan menjadi medan perang. Bukankah lebih baik memutuskan sendiri tempat kematianmu? Apa yang ibu bilang? Aku masih muda, kenapa juga harus mati? Ibunya tersenyum dan bilang, kamu benar. Ibu yakin, kakakmu akan melindungi kita sama seperti ayahmu melindungi kita. Sung Jinwoo terlihat sedang duduk di sebuah atap gedung. Ia berkata, bahkan dalam situasi ini, aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Bersembunyi di mana kalian para monal? Selain itu juga, aku harus menghentikan gate besar ini. Bahkan jika ku tahan, apa bisa selesai tanpa ada korban jiwa? Mulai sekarang ada banyak yang harus kulindungi. Entah dengan siapa, aku harus berbicara. Kalau ini terakhir kali aku hidup. Jinwoo memeriksa handphonenya. Ia mengecek nama-nama di kontaknya dan menemukan sebuah nama. Teman. Jinwoo lalu menghubunginya. Di sebuah tempat berlatih pedang, terlihat Cha Hae-in sedang berlatih pedang dengan Tuan Song. Tuan Song bilang, belakangan ini aku merasakan keraguan dalam pedang Nona Cha. Aku khawatir ada rasa takut yang tertanam dalam hatimu. Handphone Cha Hae-in lalu berbunyi. Ternyata Sung Jinwoo menelponnya. Maaf Tuan Song, aku ada urusan mendadak. Aku harus pergi. Di sebuah taman bermain, terlihat orang-orang semuanya dibuat heran. Lihatlah, bukankah itu Hunter Sung? Kau benar. Dia terlihat bersama wanita. Ternyata sekarang, Sung Jinwoo sedang jalan bersama Cha Hae-in. Orang-orang terus melihat ke arah mereka. Bukankah itu Hunter Cha? Apa mereka berdua sudah berpacaran? Jinwoo bilang, padahal Korea sedang dalam situasi darurat, tapi masih banyak saja orang yang datang ke tempat ini. Apa kamu menyukai tempat seperti ini, Hunter Sung? Sebenarnya aku tidak begitu suka, tapi setidaknya sekali saja aku ingin datang ke sini. Lalu untuk apa kamu membawaku ke tempat ini? Karena kamu adalah satu-satunya temanku Nona Cha. Aku ingat, kamu pernah mengatakan ini di kuil dahulu. Raut muka Cha Hae-in memerah. Dalam hatinya Cha Hae-in bilang, kalau dipikir-pikir lagi, sudah 2 tahun sejak aku menjadi hunter dan tidak pernah keluar untuk jalan-jalan seperti ini. Tapi rasanya berbeda ketika bersama Sung Jinwoo. Aku merasakan aroma yang unik dalam tubuhnya. Jinwoo bertanya, apa kamu mau naik yang satu itu? Cha Hae-in terlihat gembira. Aku mau mencoba semuanya. Mereka berdua mulai main wahana-wahana yang ada di sana. Tapi tak ada satupun yang membuat mereka ketakutan dan berteriak. Mereka lanjut makan. Apa kamu tidak bersenang-senang di sini? Kenapa kamu tidak berteriak? Tanya Sung Jinwoo. Tidak, itu menyenangkan. Jinwoo menjawab, aku tahu kecepatan dari wahana di sini bukan apa-apa bagi kita.
Jinwoo tersenyum. Bagaimana kalau kita naik yang lebih menyenangkan? Langit sore terbentang luas. Di atas awan, Kaisel terbang membawa Sung Jinwoo dan Chae-in. Bagaimana? Apa kau suka? Chae-in kagum. Ini lebih cepat dan lebih tinggi. Dan juga, ini sangat indah. Chae-in terbawa suasana. Langsung, kenapa kamu ingin sekali ke tempat bermain tadi kalau kamu punya sesuatu seperti ini? Jinwoo menjawab. Taman bermain itu dibangun di lokasi gate tempat ayahku menghilang. Karena itu, setidaknya sekali saja aku ingin ke sana. Chae-in kaget mendengar itu. Mereka lalu berpelukan di balik langit sore yang indah. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menemaniku dan sudah menolongku waktu itu. Masih ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu, Nona Cha. Mereka lalu terbang melewati sebuah kota yang sudah hancur. Langit mulai gelap. Mereka berdua duduk di bawah cahaya bintang-bintang. Chae-in lagi-lagi terkesima melihat ini. Mereka berdua terbawa perasaan dan saling bersandar. Kembali ke situasi di Korea, di kota Seoul, kini sudah tidak ada lagi orang-orang, kecuali para hunter dan petugas asosiasi. Terlihat para hunter sedang patroli, seorang hunter bilang, dalam beberapa hari ke depan, gerbang yang besar itu sepertinya akan terbuka. Sekarang aku menerima awakening kedua, dan menjadi hunter rank B. Aku tidak boleh lengah. Para hunter yang sedang berjalan, lalu disenggol oleh sosok misterius. Hei kau, apa-apaan yang barusan tadi? Satu monark kini sudah berada di kota Seoul. Semua hunter melihatnya. Lihatlah, tubuh orang itu besar, bahkan lebih besar dari Ma Dongwook. Bukankah sudah tidak ada lagi orang di sini? Apakah dia seorang hunter? Hei, kalau kau menyenggol seseorang, harusnya minta maaf. Jangan cuma diam bingung seperti itu. Kalau kau salah, segera minta maaf. Tanpa basa-basi, monark itu membuka mulutnya. Gigi-gigi tajam seketika memakan kepala hunter tersebut. Sontak hunter lain dibuat kaget melihatnya. Monark itu tersenyum. Satu gelombang kekuatannya menghasilkan sebuah ledakan yang besar. Para hunter yang berkumpul di sana semuanya terpental. Satu persatu hunter dihabisi dengan sadis. Dengarkan aku, manusia rendahan. Aku akan memburu kalian mulai dari sekarang. Cabikan dan cakaranku akan menghancurkan seluruh tubuh kalian tanpa sisa. Akulah King of Beasts, Beast Monarch. Gelombang kekuatan yang dahsyat keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah gate berukuran besar muncul di langit kota Seoul yang menutupi hampir sebagian kota. Seluruh masyarakat dibuat panik karena belum pernah melihat gate berukuran sebesar ini. Semua orang di kota Seoul sudah dievakuasi dan hanya menyisakan para hunter dan anggota asosiasi. Di tengah patroli para hunter, mereka dikejutkan dengan kedatangan Beast Monarch. Para hunter semuanya dibantai dengan sadis tanpa perlawanan. Sementara itu, Sung Jinwoo dan Chae-in yang berada jauh dari kota Seoul masih menikmati momen kebersamaan mereka. Jinwoo bilang, aku tahu hotel dengan sarapan enak di sini. Ayo kita ke sana untuk mandi dan makan. Mereka berdua lalu pergi menunggangi Kaisel. Sementara itu di kota Seoul, para anggota asosiasi dibuat panik. Jinchul menerima laporan. Apa yang kau bilang? Ada monster penyusup yang masuk ke sini. Bagaimana dengan korbannya? Anggotanya menjawab, mustahil untuk menghitung jumlah korban saat ini. Monster itu sangat mengerikan. Jinchul terlihat panik. Harusnya masih ada beberapa jam sebelum terjadi Dungeon Break. Aku benar-benar pusing memikirkan masalah gate dan monster yang baru saja muncul. Bagaimana dengan Hunter Sung? Tidak ada kontak, Ketua. Kami tidak bisa menghubunginya. Jinchul menjawab, baiklah, aku akan menghubungi dia langsung. Tunggu, Ketua. Ada informasi kalau ada hunter yang muncul untuk menghadapi monster itu. Apa yang kau maksud? Apakah Hunter Sung yang melawan? Bukan, Ketua. Yang melawan monster sekarang bukanlah dari negara kita. Kini Lennart Nierman sudah berada di hadapan Beast Monarch. Lennart gemetar, merasakan auranya dari sini saja. Aku tidak yakin apa aku bisa menghadapinya. Apakah nyawaku akan melayang di sini? Mungkinkah ini alasan aku sekarang berada di Seoul? Mungkin ini sudah menjadi takdirku. Dari belakang, sebuah tangan mencengkram kepala Lennart. Mundur, kau hanya akan menghalangiku. Kini Thomas Andre sudah memasuki pertarungan. Sementara itu, Jinwoo yang belum mengetahui tentang kedatangan Beast Monarch dari tempat yang jauh terlihat sedang makan-makan bersama Chae-in. Tak lama Jinwoo menerima sebuah telepon. Hunter Sung, ini aku, Ketua Wo Jinchul. Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Jinwoo menjawab, aku sedang berada di wilayah luar jangkauan, Ketua. Dengarkan aku, Hunter Sung. Sekarang, ada monster yang mengacau di tengah-tengah kota Seoul. Walaupun hanya satu monster, para hunter sangat kewalahan. Semua hunter elit dari guild besar sekarang sedang berkumpul di kota Seoul untuk melawannya. Sebelumnya, hunter elit lain yang berhadapan dengannya sudah dibantai. Aku juga menerima laporan kalau Thomas Andre sedang melawan monster itu.
Dalam hatinya Jinwoo berpikir, ini mustahil. Aku sudah menaruh prajurit bayanganku di Thomas dan Hunter yang lainnya. Aku juga memerintahkan prajuritku untuk melapor jika terjadi sesuatu. Sial, sekarang ada monster yang sangat kuat, sampai membantai para Hunter dan Thomas harus turun tangan. Sejenak Jinwoo menyadari sesuatu. Sial, sinyalku dengan prajurit bayanganku melemah. Rasanya seperti ada sesuatu yang sengaja melemahkan sinyal ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Jinwoo lalu bertanya, apakah monster itu mempunyai bayangan? Bisakah ketua pastikan monster itu mempunyai bayangan atau tidak? Kembali ke situasi pertarungan, Beast Monarch yang berhadapan dengan Thomas mulai bergerak. Ia mengeluarkan pancaran energi yang mengerikan. Lennart lagi-lagi sampai dibuat keringat dingin merasakan auranya. Para hunter yang di belakang Thomas juga merasa ketakutan dengan aura yang keluar. Thomas bilang, jangan cuma berdiri di sana, cepat evakuasi diri kalian masing-masing. Aku melihat monster buas akan mengamuk tidak terkendali. Beast Monarch menatap mereka dan memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Thomas tersenyum, tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya. Sudah semestinya monster buas itu aku bunuh. Keduanya kini sudah saling berhadapan. Gelombang kekuatan yang dahsyat terpancar dari keduanya. Thomas menatapnya dengan tajam. Beast Monarch tersenyum. Dengan cepat, Beast Monarch melancarkan satu serangan. Cakar tajamnya tidak bisa menembus tubuh Thomas. Satu hantaman balik, Thomas berikan tepat di dagunya. Satu hantaman lagi Thomas berikan. Beast Monarch goyah. Thomas bergerak menyerang. Satu serangan Thomas berhasil dihindari. Dengan satu tangannya, Thomas memberikan satu pukulan keras, mendarat ke bumi, menghantam tubuh Beast Monarch. Dan di sisi lain, Jong-in baru tiba di lokasi. Apa anggota kita sudah dievakuasi? Grup penyelamat masih mengevakuasi ketua. Apa sebenarnya yang terjadi? Guild mana yang bertanggung jawab? Petugas patroli adalah dari Reaper Guild dan White Tiger. Tapi sekarang, seluruh hunter di dunia sedang berkumpul. Kurasa situasi sulit akan segera ditangani, karena ada hunter level negara. Tampaknya kita cuma harus melakukan penyelamatan dan evakuasi. Jong-in keringat dingin. Dalam hatinya ia bilang, seorang Thomas Andre harus melawan monster itu. Apa memang sekuat itu? Jong-in lalu merasakan tekanan energi yang saling bertabrakan. Ini sungguh mengerikan. Bahkan ini lebih mengerikan saat raid di Pulau Jeju. Sebenarnya monster apa yang sedang dilawan oleh Thomas? Kembali ke situasi pertarungan, Beast Monarch yang dihantam lalu bangkit dan mengeluarkan gelombang energi kekuatannya. Gedung tinggi langsung terbelah dua. Thomas dengan cepat datang meninjunya. Beast Monarch terpental ke gedung. Tapi dengan cepat, Beast Monarch datang menyerang. Thomas kaget. Satu hantaman keras dengan kepala tepat mengenai perut Thomas. Thomas kuat dan masih berdiri. Satu gerakan Thomas mengangkat tubuh Beast Monarch dan menjatuhkan tubuhnya. Kepala Beast Monarch dihantam dengan keras ke bumi. Satu serangan balik dilancarkan tepat mengenai pipi Thomas dengan kaki. Thomas terpental. Beast Monarch berhasil berdiri kembali. Thomas mendarat. Reinforcement, sebuah ledakan besar terjadi. Thomas Andre berubah wujud. Tidak berselang lama, baik Yonho bersama elit dari White Tiger muncul. Sekarang kita sudah berada di sini. Apa kalian siap bertarung? Sebuah ledakan besar terjadi. Yonho dibuat kaget karena melihat dan merasakan aura kekuatan binatang buas yang mengerikan. Yonho keringat dingin melihat kekuatan Beast Monarch. Thomas yang menyadari kedatangan hunter dari White Tiger bilang, dasar sialan, cepat pergi. Ini bukan pertarungan kalian. Beast Monarch mulai serius. Ia menatap Thomas dengan tajam, dengan taring-taring di mulutnya. Yonho mencoba bergerak melawan, dan segera berubah wujud. Belum sempat bertransformasi sepenuhnya, Yonho semakin dibuat keringat dingin saat Beast Monarch menghampirinya. Beast Monarch menatap Yonho. Yonho tertunduk dan tidak berani menatapnya. Dalam hatinya Yonho bilang, aku yang seorang harimau putih bukan apa-apanya dibandingkan dengan monster itu. Instingku sebagai beast berusaha keras supaya aku tidak dianggap sebagai mangsanya. Bahkan aku tidak sanggup sama sekali untuk menatap matanya. Yonho benar-benar tidak berkutik dan mengalami ketakutan yang hebat. Beast Monarch hanya melewati Yonho dan bergerak menghampiri Thomas. Satu gerakan Beast Monarch mengendalikan benda-benda di sana. Mobil-mobil berterbangan di udara dan dengan cepat dihantamkan ke arah Thomas. Thomas menahannya, tapi bertubi-tubi mobil itu terus menghantamnya. Thomas mulai beraksi. Psikokinesis. Beast Monarch dibuat heran karena tubuhnya perlahan-lahan ditarik mendekati Thomas. Thomas kuat. Mobil-mobil yang mengurungnya terpental. Beast Monarch terus ditarik ke arahnya. Ya betul, Thomas siap menghantam. Tubuh Beast Monarch dihantam dengan keras ke bumi dengan skillnya. Sebuah ledakan besar terjadi. Thomas bersiap menghantam lagi. Bertubi-tubi pukulannya dilancarkan ke tubuh Beast Monarch. Thomas heran. Apa ini? Padahal aku yang menekannya. Tapi tidak kurasakan aku akan menang. Beast Monarch mulai murka. Satu pukulan Thomas siap ia lancarkan. Tapi dengan cepat, Beast Monarch menahannya. Dan kini perlahan-lahan tubuh Beast Monarch mulai berubah wujud. Tidak habis pikir boneka pecahan ruler bisa sekuat ini. Sudah cukup dengan serangan remehmu.
Bismonarch berubah menjadi semakin mengerikan. Thomas panik karena tangannya dicengkram dengan kuat. Bismonarch bangkit dengan tubuh yang semakin membesar. Sekarang apa kau takut? Apa kau merasa putus asa? Cakaran-cakaran Bismonarch mencabik tubuh Thomas. Para hunter dibuat panik melihat itu. Bismonarch lalu menyadari sesuatu. Bayangan itu aku tahu, ada makhluk rendahan rupanya di sini. Bismonarch dengan mudah mengambil prajurit bayangan dari bayangan Thomas. Ia lalu mencekiknya. Buat apa kau bersembunyi di balik bayangan? Sungguh mengganggu. Nyahlah. Satu bayang semut dihancurkan. Dengan tubuh besarnya, Bismonarch mencengkram kepala Thomas. Mari bermain-main. Sepertinya kau sangat percaya diri sekali dengan kekuatanmu. Mari kita beradu kekuatan. Bismonarch menghancurkan kepala Thomas. Tapi ia heran karena tubuh itu kosong. Thomas ternyata melepaskan armornya dan dari arah belakang mengunci leher Bismonarch. Apa yang sedang kau bicarakan? Matilah kau. Dengan sekuat tenaga, Thomas memutar lehernya. Tapi secara mengejutkan, dengan kepala yang masih berputar, Bismonarch tersenyum dan seketika kepalanya kembali ke posisinya. Thomas panik. Bismonarch segera mencengkram kepala Thomas, mengangkatnya dan menghantamkannya ke bumi dengan keras. Ia membuka mulutnya. Sekarang, aku sudah mulai lapar. Bismonarch siap melahap kepala Thomas. Sebuah serangan dadakan dilancarkan. Bismonarch sedikit terkejut, tubuhnya terpental. Ternyata itu adalah satu pukulan dari Lennart. Terlihat ia berdiri dengan kekuatan sihir di kedua tangannya. Takkan kubiarkan kau bertindak sesuka hati. Bismonarch murka, aura mengerikan semakin kuat terpancar dari Bismonarch. Lennart yang melihatnya dibuat panik. Hanya dengan menatap matanya, aku dibuat merinding. Thomas yang masih sadar bilang, lari atau kau akan mati. Lennart menjawab, aku tahu. Aku juga sadar perbedaan kekuatannya. Tapi aku seorang hunter. Tidak ada penyesalan bagiku jika harus berakhir seperti ini. Aku lebih baik mati secara terhormat sebagai hunter daripada hidup dengan penuh penyesalan. Lennart mulai bergerak dan mengeluarkan gelombang-gelombang sihir di sekitarnya. Bismonarch semakin menggila. Pancaran kekuatan yang dahsyat ia keluarkan. Terlihat sosok binatang buas. Belum sempat menyerang, Lennart sudah dibuat takut merasakan auranya. Lennart kini tak mampu bergerak lagi. Bismonarch sudah berada di depannya dan siap memangsa. Lennart benar-benar tak berkutik dan siap dilahap. Satu gerakan misterius memasuki pertarungan. Tubuh Bismonarch digigit. Ternyata itu adalah Kaisel. Kaisel terbang membawa tubuh Bismonarch. Kaisel mencoba menggigitnya, tapi Monarch terlalu kuat. Ia lepas dari Kaisel sekaligus menghancurkannya. Makhluk yang lemah tidak bisa mengalahkanku. Dari bayangan hitam tubuh Kaisel yang hancur, dengan cepat, satu tendangan menghantam kepala Bismonarch. Hantaman yang keras mendarat ke bumi. Sung Jinwoo kini sudah memasuki pertarungan. Jinwoo segera menghampiri Thomas dan Lennart. Bisakah kau bawa Thomas ke tempat yang lebih aman? Baiklah Tuan Sung. Thomas, Lennart bersama yang lainnya lalu pergi menjauh. Jinwoo melihat ke arah Bismonarch. Aura binatang buas ini mengerikan. Niat membunuhnya sangat luar biasa. Bismonarch dari jauh berkata, rupanya benar. Aku mencium shadow monarch pada manusia ini. Dan secara mengejutkan, Bismonarch sekarang berubah wujud kembali. Terlihat kini tubuhnya sepenuhnya menjadi binatang buas dengan ukuran yang besar dan pancaran kekuatan yang lebih dahsyat. Ia berkata, kau manusia, bagaimana tubuh manusiamu bisa menguasai kekuatan makhluk kelas atas seperti Monarch sampai ke titik ini? Dan tiba-tiba, satu sosok lagi muncul. Ia berkata, itu pasti kerjaan si arsitek. Shadow Monarch dan arsitek sudah lama bekerja sama. Dan satu lagi, sosok misterius datang dari arah belakang Jinwoo. Kalian berdua benar. Mungkin aku bisa memakan tubuh manusia itu. Aku ingin mencicipi tubuh sesama Monarch sekali saja. Satu sosok wanita keluar dari tanah dengan pancaran energi kekuatan yang dahsyat. Jinwoo tetap tenang. Ia terlihat menatap seseorang. Ternyata Ice Monarch juga muncul di sana. Kini 3 Monarch muncul di hadapan Jinwoo. Pesan dari sistem muncul, King of Snowfall, Frost Monarch, atau Ice Monarch, menganggap Anda sebagai musuh. King of Beast, Beast Monarch, menganggap Anda sebagai musuh. Queen of Insect, Plagues Monarch, menganggap Anda sebagai musuh. Kini ketiga Monarch mengepung Sung Jinwoo. Keempat kekuatan para Monarch terpancar. Gelombang energi kekuatan mereka sampai menembus ke langit. Langit yang cerah menjadi hitam kelam. Jinwoo bergerak. Ayo kita mulai. Keluarlah. Bayangan Jinwoo melebar. Bayangannya bergerak menyebar mendekati para Monarch. Prajurit bayangannya satu persatu mulai muncul. Terlihat Ygritte dan Iron muncul mendekati Ice Monarch. Tang dan Jima muncul melawan Beast Monarch. Beru dan Grit melawan Plagues Monarch. Beast Monarch berkata, apa ini? Aku tidak pernah melihat mereka. Apakah ini prajurit bayangan yang baru?
Ice Monarch mulai bergerak. Ia menghirup udara di sekitar dan dengan cepat menyemburkan energi sihir yang menyebar membentuk es. Jinwoo dari jauh kaget karena serangan itu membuat prajurit bayangannya semuanya membeku. Grid dan tas membeku. Serangan Ice Monarch datang ke arah Jinwoo. Jinwoo menahannya dengan dagger. Jumlah prajurit bayanganmu memang banyak, tapi tetap saja mereka hanyalah sekumpulan sampah. Prajuritmu takkan bisa bergerak dalam penjara es ini. Beru yang kuat juga membeku. Setidaknya jangan bekukan juga anak-anakku, soalnya sudah lama aku tidak bertemu dengan mereka. Terlihat Igris juga membeku di dekat Ice Monarch. Lucu sekali, sungguh tidak masuk akal menggunakan prajurit seperti ini untuk melawan kita. Inilah akibat dari meremehkan Monarch lainnya. Sepertinya manusia itu belum sepenuhnya mendapat kekuatan Shadow Monarch. Satu tangan Jinwoo membeku. Terlihat sekarang ia menggunakan dagger kemis. Dengan mudah es yang menyelimutinya hancur. Ice Monarch terlihat heran. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Jinwoo bilang kepada Ice Monarch, setidaknya kupastikan aku akan mencabut nyawamu. Para Monarch mulai mengeluarkan kemampuannya. Ice Monarch dari jauh mengeluarkan prajurit monster es. Dan dari arah belakang, Plague Monarch juga mengeluarkan prajurit serangga zombie. Aku juga ikut. Sekarang majulah. Pasukan serangga zombie datang mengepung Sung Jinwoo. Jinwoo mulai beraksi. Dengan menggunakan dagger kemis, tebasan-tebasan daggernya membunuh para pasukan zombie. Prajurit monster es juga ikut mengepung. Jinwoo sekarang dikepung oleh pasukan para Monarch. Jinwoo sedikit kewalahan. Satu monster es raksasa menginjak Jinwoo. Sebuah ledakan besar terjadi. Terlihat Jinwoo bergerak menaiki tubuh monster es. Jinwoo melompat. Satu tebasan daggernya membelah kepala monster. Jinwoo mendarat. Dua monster es datang. Dengan cepat, Jinwoo lagi-lagi bisa menebas mereka. Jinwoo berlari, melompat ke arah Ice Monarch. Ice Monarch terkejut. Jinwoo yang sedang melompat, secara mengejutkan, dikagetkan dengan serangan dadakan. Ternyata itu adalah serangan dari Beast Monarch yang mengeluarkan cakar tajamnya. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar. Beast Monarch dan Sung Jinwoo saling baku hantam ke segala penjuru. Apa kau berpikir senjata lemah seperti itu bisa melukaiku? Apa kau yakin dengan perkataanmu? Satu tebasan dengan dagger kemis mematahkan tangan Beast Monarch. Serangan dadakan datang lagi dari arah atas. Plague Monarch menyerang dengan sihirnya. Terlihat tangan-tangan raksasa kini muncul dikendalikan Plague Monarch. Dan tangan dari Beast Monarch yang patah bisa kembali utuh. Jinwoo menghela nafas. Dirinya sekarang terpojok karena harus berhadapan dengan kekuatan Monarch dan prajurit-prajuritnya. Beru yang menyadari situasi Jinwoo berusaha keras keluar dan berhasil menghancurkan es yang membelenggu. Dengan cepat, Beru terbang menghampiri Jinwoo. Beraninya serangga betina menyentuh rajaku. Beru mulai marah. Dari jauh Ice Monarch berkata, ada prajurit bayangan yang berhasil menembus penjara esku. Bagaimana bisa prajurit dengan level komander jatuh ke tangan manusia? Beast Monarch menjawab, kau benar. Prajurit komander dari Shadow Monarch adalah perwujudan dari sebuah kehancuran. Dari jauh, Plague Monarch murka. Ia berkata kepada Beru, anak durhaka yang bahkan tidak menyadari ibunya sendiri harus diberi hukuman. Sihir tangannya menyerang Beru. Beru berhasil menghindar dan langsung memasang badan untuk melindungi rajanya. Prajurit serangga zombie mulai datang mengepung. Beru mulai mencabik-cabik dengan cakarnya. Beru bekerjasama dengan Jinwoo membantai prajurit zombie yang menyerang. Plague Monarch mengeluarkan tangan raksasanya. Beru yang lengah dicengkramnya. Begitu juga dengan Jinwoo. Tangan raksasa Plague Monarch mencengkram kepalanya. Dengan keras, Sung Jinwoo dihantamkan. Jinwoo terpental keras. Belum sempat ia bergerak, bongkahan-bongkahan es siap menghujani tubuh Jinwoo dari udara. Seketika serangan itu melesat menghujani Jinwoo. Jinwoo bangkit. Dengan dagger kemis, Jinwoo menangkis semua arah serangan es yang datang. Dari atas Ice Monarch berkata, mau sampai kapan kau bisa menahan serangan gabungan dari kami? Tanpa disadari Ice Monarch, dagger Baruka melesat tepat mengenai jantungnya. Jinwoo murka dan menggunakan authority mengendalikan semua daggernya. Seperti yang sudah aku katakan, kau tidak akan kembali hidup-hidup. Ice Monarch murka, dasar manusia rendahan. Beraninya kau berkata seperti itu. Jinwoo bergerak melompat bersamaan dengan dagger-daggernya yang melesat mengincar Ice Monarch. Ice Monarch tersenyum karena ternyata dari arah belakang Jinwoo, Beast Monarch datang. Satu gerakan tangannya, Beast Monarch mengeluarkan sebuah pedang raksasa. Satu tebasan pedangnya menancap di punggung Jinwoo. Jinwoo sampai muntah darah. Beru yang melihat itu marah. Rajaku, bertahanlah. Beru yang hendak menolong dihadang oleh Plague Monarch. Mau kemana kau? Akulah Plague Monarch, induk serangga, Kiweresha. Tubuhnya membesar dengan pancaran kekuatan yang semakin tinggi. Aku akan menganggapmu sebagai salah satu anakku, meski dirimu serangga yang tidak tahu diri. Kiweresha mencengkram Beru.
Keadaan semakin memburuk. Tubuh Sung Jinwoo masih tertusuk oleh pedang Bismona. Ini sudah berakhir. Beru semakin panik. Ia teriak, "Kalian prajurit bayangan lain, sedang apa sialan? Cepat bantu raja." Para prajurit bayangan yang terbelenggu es mulai murka. "Semua musuh akan kubunuh," ucap Grid. Grid berhasil lepas dari penjara es. Para monark heran melihat Grid. Sepertinya bayangan yang satu itu adalah seorang petarung yang kuat sewaktu hidup. Kau benar. Prajurit bayangan kelas atasnya sekarang juga mulai keluar. Satu persatu jenderal-jenderal kuat berhasil lepas dari penjara es. Tas Igris Iron berhasil keluar. Ice Monarch berdiri di hadapan Jinwoo yang terkapar. Ia berkata, "Walaupun bayanganmu sudah bergerak, tapi sayang sekali, sekarang kau sudah berakhir." Jinwoo yang tersungkur tetap tenang. Ia menjawab, "Apa maksudmu dengan berakhir?" Para monark dibuat heran karena Jinwoo mengeluarkan recovery dari dalam tubuhnya. Sung Jinwoo kembali pulih. Di sisi lain dunia dibuat gempar karena pertarungan Sung Jinwoo dengan para monark disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Orang-orang dari Amerika menonton di layar lebar jalanan. London dipenuhi dengan orang-orang yang melihat pertarungan Sung Jinwoo. Cina, Paris, dan lainnya juga sedang menonton. Situasi di Korea semakin mengkhawatirkan. Kota Seoul berubah menjadi medan perang. Langit-langit berubah hitam kelam. Bangunan-bangunan hancur terbakar. Leonard yang berada di sana panik. Dalam hatinya ia berkata, "Rasanya ini seperti badai yang menghantam Sung Jinwoo." Di belakangnya tergeletak Thomas yang sudah tidak berdaya. Para healer terlihat sedang mengobati Thomas. Thomas bertanya, "Bagaimana situasinya?" Leonard menjawab, "Ini seperti aku sedang menyaksikan akhir dari dunia." Gelombang kekuatan pertarungan para monark terus terpancar dengan dahsyat. Di sisi lain, Yono yang menyaksikannya juga kehabisan kata-kata melihat pertarungan Jinwoo. Dalam hatinya Yono berkata, "Aku tahu Hunter Sung itu bisa terus berkembang terus-menerus, tapi aku benar-benar takjub. Bagaimana bisa dia bisa menjadi sekuat ini? Dia bahkan bisa mengimbangi monster-monster dengan kekuatan yang tidak masuk akal." Kembali ke situasi peperangan, jalan pertarungan mulai berubah. Jenderal-jenderal bayangan mulai menyerang para monark. Igris dan Tang datang melawan Beast Monarch. Grid dan Tas bekerjasama melawan Ice Monarch. Beru yang dicengkram semakin murka dan berhasil lepas dari genggaman Querecia. "Dasar kau serangga sialan." Querecia datang menyerang, tapi secara mengejutkan dari arah belakang, Jinwoo datang melompat. Ia berkata, "Dahulu arsitek memberitahuku tentang masa depan. Katanya aku akan dilahap pilar api yang turun ke bumi. Namun aku tidak peduli benar atau tidak. Apapun itu, aku akan melawannya." Dengan kedua dagger kemis, Jinwoo menebas kepala Querecia. Kota Seoul terlihat semakin hancur. Kebakaran hebat terjadi di mana-mana. Lin Taegyu dari jauh memantau situasi pertarungan. Ia bersiap dengan busur panah, menunggu aba-aba untuk melancarkan serangan dadakan. Dalam hatinya ia berkata, "Sudah 30 menit sejak para hunter mulai bergerak, tapi belum ada aba-aba. Mungkin serangan dadakan ini akan memberikan serangan yang fatal pada musuh. Aku harus bersiap-siap mengincarnya." Dari belakang, ada yang memegang pundaknya. "Tidak usah khawatir." Taegyu kaget. Ia refleks membalikan badannya dan mengeluarkan busur panah. "Siapa kau?" Satu sosok misterius lagi muncul. Dunia manusia sedang kacau. Negara Korea, tepatnya di kota Seoul, menjadi medan perang antara para raja. Seisi kota, porak-poranda menjadi lautan api. Di sana Sung Jinwoo sendiri harus berhadapan dengan 3 monark sekaligus. Gabungan ketiga kekuatan monark membuat Jinwoo kewalahan. Tapi perlahan-lahan situasi pertarungan mulai berubah. Prajurit bayangannya mulai bisa memberikan perlawanan. Jinwoo yang bertarung menggunakan dagger kemis membalikan sedikit keadaan dengan berhasil menebas kepala Plague Monarch. Tapi serangannya belum bisa menumbangkannya. Plague Monarch masih bisa bergerak dan menyerang balik mengeluarkan sihirnya. Serangan racun mengenai tubuh Jinwoo. Jinwoo tetap tenang. Ia berkata, "Apa kau yakin menyerangku dengan racun?" Pesan dan sistem muncul. Skill Venom masih tersebar di udara. Buff detoksifikasi aktif. Efek racun berhasil dinetralisir. Melihatnya, Lex Monarch murka. "Manusia sialan." Tubuhnya berubah. Kedua tangannya kini menjadi serangga. "Akan kucabik-cabik kau manusia." Satu serangan dilancarkan. Dual Authority. Lex Monarch dibuat terkejut. "Sial, authority ini sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya." Perlahan-lahan tubuhnya ditarik ke arah Jinwoo. Mutilation. Jinwoo mengeluarkan skill mutilasi. Dengan cepat, tebasan-tebasan daggernya memotong tubuh Lex Monarch. Perlahan-lahan tubuh Lex Monarch menghilang. Dalam hatinya ia berkata, "Inikah kematian? Inikah kembali ke ketiadaan? Kegelapan tanpa dasar. Sungguh kegelapan ini sangat menggila." Lex Monarch berhasil dikalahkan. Tubuhnya menghilang.
pesan dari sistem muncul. 1 dari 9 monark Kyoeresia berhasil dikalahkan. Levelnya bertambah 3. Dari jauh, Ice Monarch tercengang melihat kematian Flix Monarch. Dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia dapat membunuhnya meskipun belum mengendalikan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Beast Monarch menjawab, kau sendiri sadar, kita akan merasakan kengerian dari kekuatan yang menguasai dunia kematian. Tapi kau jangan takut, manusia sialan itu sudah kelelahan. Prajurit bayangan Jinwoo sebagian tumbang. Beru sekarang sedang dicekik oleh Beast Monarch. Ini menjadi bukti kalau dia belum sempurna mengendalikan kekuatan Shadow Monarch. Dia masih mengandalkan prajurit sampah seperti ini. Dari jauh Jinwoo panik. Dalam hatinya ia berkata, keberadaan Beru semakin memudar. Beru kembalilah. Tapi Beru tidak bisa ditarik ke dalam bayangannya. Jinwoo segera bergerak menyerang. Beast Monarch menghindar dan melepaskan Beru. Jinwoo segera mengembalikan Beru ke dalam bayangannya. Kalau Beru sampai hancur, situasinya akan memburuk. Dari jauh, Ice Monarch mulai bergerak lagi. Tubuhnya perlahan-lahan berubah wujud. Sepertinya kau benar, aku harus cepat mungkin mengalahkannya. Sebuah gumpalan es dihasilkan. Manusia, kelihatannya kau sangat percaya diri pada kekuatan yang luar biasa itu. Sebuah senjata terlihat dikeluarkan oleh Ice Monarch. Bahkan jika kau menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan prajurit sampahmu, cukup potong benangnya supaya tidak bisa bergerak lagi. Aku akan membunuhmu. Pancaran gelombang kekuatan semakin tinggi terpancar. Satu serangan membuat semua prajurit bayangan membeku di dalam es. Ice Monarch datang dengan senjatanya bergerak menyerang. Jinwoo menahannya dengan dagger, dan tak diduga tombaknya bisa berubah arah dan mengenai pundak Sung Jinwoo. Tubuh Jinwoo dihantam dengan keras. Ice Monarch lalu dibuat heran karena Jinwoo dengan cepat menghilang dan sudah berdiri di sisinya. Jinwoo menghunuskan daggernya. Ice Monarch berhasil menghindar. Satu serangan balik diberikan oleh Ice Monarch menghantam lagi tubuh Jinwoo. Terlihat Jinwoo kesakitan, tubuhnya terhempas. Jinwoo berhasil mendarat. Dari jauh Ice Monarch berkata, sialan, pergerakannya semakin cepat. Kau menarik juga manusia. Skill steal itu pasti membutuhkan mana yang besar. Manamu akan habis. Kau akan kuakhiri dengan cepat. Dengan cepat, keduanya saling baku hantam. Jinwoo terpojok karena serangan Ice Monarch bisa melukainya. Dalam hatinya Jinwoo berkata, pergerakannya, pandangannya, pernafasan, otot, dan aliran mana. Aku melihat semuanya, tapi aku tidak bisa menjadi lebih cepat darinya. Entah apa yang kau rencanakan, tapi tidak ada gunanya. Senjata Ice Monarch ini berubah menjadi 2 buah sabit. Ayunan kedua sabitnya menghasilkan sebuah es dan menyerang ke arah Jinwoo. Pergerakan Jinwoo cepat, dan kini sudah berada di belakang Ice Monarch. Ice Monarch berkata, kena kau. Jinwoo tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk tubuhnya. Para hunter dibuat tercengang melihat itu. Mereka semua panik, karena sekarang tubuh Sung Jinwoo terkoyak oleh cakar dari Beast Monarch. Jinwoo muntah darah. Ice Monarch segera membekukan kakinya. Jinwoo terkapar tidak berdaya dan kembali muntah darah. Ice Monarch menghampiri Jinwoo dan menusuknya dengan dagger milik Sung Jinwoo, tepat di jantungnya. Rasakan sendiri senjatamu. Apa sekarang kau tidak bisa memulihkan diri seperti tadi? Tidak peduli sekuat apa dirimu. Kau bukan monark yang sempurna. Daggernya ditusukkan dengan dalam. Kau akan berakhir di sini, manusia. Kurasa kau takkan bisa melihatnya. Saat-saat ketika pasukan kami datang ke duniamu, ketika mereka sudah datang, dunia ini akan dipenuhi tumpukan mayat manusia. Darah mereka akan menjadi sungai, tapi negaramu tidak akan bernasib sama, karena negaramu semuanya akan membeku selamanya di dalam penjara esku. Seluruh orang di dunia kehilangan harapan. Mereka terpukul melihat kondisi Jinwoo. Terlihat Wu Jinchul panik. Jin-A dan ibunya terlihat sangat sedih. Cha-In tak percaya dengan kenyataan ini. Perlahan-lahan, sadaran Jinwoo menghilang. Tubuhnya diselimuti es dari Ice Monarch. Dalam hatinya Jinwoo berkata, sedikit lagi, aku harus bertahan. Tak lama pesan dari sistem muncul. Stamina player mencapai 0. Player telah mati. Tidak berselang lama, sebuah kejadian misterius keluar. Secara mengejutkan, sebuah pesan misterius muncul dari sistem. Berisikan, player memiliki Black Heart. Persyaratan pasif skill, unknown atau tidak diketahui telah dipenuhi. Terlihat sebuah jendela sistem berisikan skill pasif unknown. Pasif skill unknown aktif, levelnya sudah maksimal. Seketika cahaya terang muncul. Terlihat seseorang membuka matanya dan berada di rumah sakit. Ternyata itu adalah Sung Jinwoo. Ia bangun dan memegang jantungnya. Jinwoo terlihat sangat heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah aku tadi sudah mati oleh para monark? Apa ini hanya mimpi? Jinwoo sadar. Sekarang ia berada di rumah sakit. Tak lama Jinchul dan anggotanya datang menjenguk. Jinwoo lalu menyapanya. Ketua Asosiasi Wu Jinchul, bagaimana dengan monster yang menyerang kota Seoul? Bagaimana aku masih bisa hidup? Jinchul terlihat bingung dan tak mengerti maksudnya. Jinchul menjawab, ada 3 hal yang harus kuberitahu padamu. Pertama, aku bukanlah ketua Asosiasi Hunter Korea.
Kedua, ada yang ingin kutanyakan tentang patung yang berada di dalam dungeon ganda. Dan yang terakhir, bagaimana kau bisa mengenalku? Padahal sebelumnya kita belum pernah berkenalan. Mendengar jawabannya, sontak Jinwoo dibuat bingung. Mereka bertiga lalu ngobrol tentang situasi dungeon ganda. Dalam hatinya Jinwoo berpikir, ini tidak masuk akal. Rumah sakit ini aku sangat familiar. Karena dulu aku sudah dirawat selama 2 minggu saat aku kembali dari dungeon ganda. Jinwoo mengecek sistem. Ini aneh, kekuatanku masih sama. Ini seperti aku membawa semuanya kembali ke masa ini. Semua isi inventory juga masih ada. Bahkan dagger kemis masih kubawa. Tak lama Jin Ah datang menjenguk. Apa kamu terluka kakak? Jin Ah dibuat heran karena penampilan Jinwoo yang berubah. Jinwoo lalu keluar pintu dan melihat ada Song Yi di sana. Jinwoo bilang, kamu Song Yi bukan? Aku hanya ingin bilang, jangan coba-coba menjadi hunter dan tidak mau sekolah. Sontak Song Yi kaget. Jin Ah, kenapa kakakmu bisa tahu namaku? Jinwoo mulai beranjak. Ia sadar, prajurit bayangannya sudah tidak ada. Dalam hatinya ia berkata, sepertinya aku harus mengumpulkan ulang semua prajurit bayanganku. Tapi yang lebih membuat aku heran, bagaimana ini semua bisa terjadi? Kenapa aku bisa kembali ke masa lalu? Jinwoo mulai mengulangi masa lalunya. Di gedung asosiasi Hunter, Jinwoo melakukan evaluasi ulang ranknya. Petugas di sana bilang, ini sulit dipercaya. Dia sekarang Hunter rank S ke-10 di Korea. Jinwoo beranjak, aku ingin bertemu dengan ketua asosiasi. Apakah boleh? Baiklah Tuan Hunter, akan kuantar. Tidak perlu, aku sudah tahu ruangannya. Petugas di sana heran. Di sebuah lift, terlihat Jinwoo bersama dengan Taisik. Jinwoo ingat, ini adalah peristiwa tentang kematian Tuan Kim. Jinwoo dari belakang bilang, aku tahu kau punya skill steal dan tidak melakukannya ke asosiasi. Taisik kaget, apa yang kau bilang? Siapa kau? Taisik hendak mencabut pisaunya, tapi tanpa disadari, Jinwoo sudah mengambilnya. Jinwoo berkata, aku tahu seseorang memintamu untuk membalaskan dendam putrinya. Aku tidak peduli dengan kasusnya. Tapi kalau kau sampai melakui hunter yang tidak bersalah, nyawamu akan kucabut. Taisik keringat dingin. Sebenarnya, kau ini siapa? Jinwoo lalu memasuki ruangan ketua Gokunhe. Jinwoo terlihat kaget karena bisa melihat kembali ketua Go yang sudah mati. Mereka berbicara, senang bisa bertemu denganmu ketua Gokunhe. Tuan Go menjawab, kau langsung menemuiku setelah penilaian ulang. Kurasa kau memahami tata caranya. Apa ada yang bisa kubantu? Jinwoo menjawab, tidak, ini bukanlah hal yang besar. Pesan dari sistem muncul, apakah Anda ingin memutar ulang dunia? Jinwoo lalu berkata kepada Tuan Go, Ketua, bisakah Tuan merubah peraturan supaya makhluk summon bisa dihitung dalam jumlah anggota raid? Kalau Ketua bisa melakukan itu, maka aku akan melakukan raid sendirian ke Pulau Jeju. Tuan Go kaget karena Jinwoo mengeluarkan pancaran kekuatan yang menakutkan. Jinwoo bilang, aku adalah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan Pulau Jeju. Karena itu, percayakan itu padaku. Jinwoo kembali mengulang masa lalu saat raid bersama Wang Dongsuk. Jinwoo kembali ke pertarungan dengan Taisik. Jinwoo kembali memasuki gerbang merah dan berhadapan dengan Ten. Apakah Anda ingin memutar ulang dunia? Jinwoo kembali berhadapan dengan Tas dan pasukan Hai-Oh. Jinwoo kembali menyelamatkan ibunya yang tertidur. Jinwoo menyelesaikan Pulau Jeju dan mendapatkan Beru. Notifikasi dari sistem itu terus bermunculan tanpa henti. Sejenak Jinwoo terdiam. Ia memejamkan mata dan bilang, cukup. Aku tahu semua ini palsu. Cukup sampai di sini. Cepat tunjukkan dirimu. Mau sampai kapan kau memantau dari sana? Tempat Jinwoo berada tiba-tiba berubah menjadi sebuah kegelapan. Sosok misterius lalu datang. Jinwoo mengenalnya. Aku tahu kau adalah Raja Kematian. Terlihat sosok Shadow Monarch muncul di hadapan Sung Jinwoo. Shadow Monarch berkata, kalau kau menginginkan dunia yang tadi, kau bisa tinggal selamanya di dunia itu, seperti takkan pernah terbangun dari mimpi indah. Jinwoo menjawab, apa maksudmu? Aku akan terkurung selamanya di dalam dunia mimpi buatanmu yang tadi. Jadi kejadian masa lalu yang tadi adalah mimpi yang dibuat oleh Shadow Monarch. Shadow Monarch lalu bilang, bukan aku yang membuat dunia itu, melainkan dirimu sendiri. Kau ingin sekali memperbaiki semua kesalahanmu selama ini, bukan? Dan kekuatanku bisa mewujudkannya, karena tempat ini adalah domainku. Kau sekarang berada dalam domainku. Sosok Shadow Monarch lalu berubah menjadi orang-orang yang pernah dikenal oleh Jinwoo. Shadow Monarch berbicara, di sini adalah peristirahatan abadi atau kematian. Aku sudah mengawasimu lebih lama dari yang kau bayangkan. Kau itu orang yang paling dekat dengan kematian dan orang yang lebih melawan untuk tidak mati saat berada di ambang kematian. Aku adalah catatan dari usahamu. Aku adalah saksi dari perlawananmu melawan kematian dan aku adalah hadiah dari penderitaanmu. Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut. Aku adalah dirimu. Sekarang di dalam domain ini, kau bisa mewujudkan apapun yang dipikirkan olehmu. Dalam domainku, kau bisa menciptakan, menghancurkan, dan bahkan merubah dunia. Kekuatan yang maha dahsyat dalam domainku. Jinwoo menjawab, kau tadi bilang, aku
aku ini adalah dirimu. Bukankah berarti kita memiliki kekuatan yang sama? Bisa dibilang seperti itu. Aku sudah lama menantikan momen untuk bertemu denganmu secara langsung. Akulah sang Shadow Monarch. Akulah Raja Kematian yang menguasai dunia kematian. Akulah sang penguasa kegelapan paling dalam. Jinwoo lalu bertanya, kenapa aku yang dipilih? Shadow Monarch menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kekuatan. Ia berkata, biar kutunjukkan semuanya, permulaan kami dan permulaan dirimu. Cerita berpindah ke situasi peperangan. Tubuh Sung Jinwoo sekarang terperangkap dalam penjara es. Beast Monarch yang berada di dekatnya berkata, aku yakin manusia ini sudah mati. Para hunter yang berada di sana semakin panik. Renat bilang kepada Thomas, hawa keberadaan Hunter Sung menghilang. Apa yang terjadi? Dari jauh, Yonho juga panik. Ini tidak masuk akal. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan monster itu. Dari atap sebuah gedung, seseorang berkata, sial, seharusnya aku tidak perlu mendengarkan kata-kata orang tadi. Mungkin kami sudah sempat menyerang monster itu. Sekarang situasinya menjadi sulit. Ternyata itu adalah Lim Taegyu yang bersiap memanah. Ia berteriak, sekarang bersiap menembak. Dan secara mengejutkan, Ice Monarch menyadari pergerakan Taegyu dan melihatnya. Seketika Taegyu keringat dingin. Dan secara mengejutkan, dari arah lain, tubuh Sung Jinwoo mulai bereaksi. Aura hitam keluar dari dalam tubuhnya. Para Monarch dibuat heran. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa? Blackheart dalam tubuh Jinwoo memancarkan kekuatan. Para Monarch menyadari kekuatan itu. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Kebangkitan sang raja asli dari kematian raja palsu harus dihentikan. Beast Monarch dan Ice Monarch segera bergerak mendekati tubuh Sung Jinwoo. Satu gerakan misterius menendang kepala Beast Monarch dan menghantamkan tubuhnya ke Ice Monarch. Mereka berdua terbawa dan terlempar jauh. Terlihat seseorang berdiri di belakang Sung Jinwoo. Dua buah dagger dipegangnya. Mulai dari sekarang, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kini telah berdiri tegak ayah dari Sung Jinwoo. Sung Ilhwan di sana melindungi Jinwoo. Kembali ke situasi Sung Jinwoo, ia yang berada di dalam domain Shadow Monarch mulai diperlihatkan permulaan kejadian semuanya. Tentang awal, zaman di mana dunia belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Jinwoo diperlihatkan seorang raja yang duduk di singgasana. Kita menyebutnya Absolute. Dia adalah sosok yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Absolute membagi cahaya menjadi ruler atau utusan Tuhan, dan membagi kegelapan menjadi 8 monarch. Dari awal diciptakan, monarch sudah berencana menghancurkan dunia, sedangkan ruler berusaha melindungi dunia. Kemudian keduanya bertempur tanpa henti sepanjang masa. Karena perang yang tidak ada akhirnya, salah satu ruler, kita sebut dia Fragment of the Brilliant Light. Dia sudah merasa kelelahan dengan peperangan antara ruler dan monarch yang panjang. Fragment of the Brilliant Light lalu memohon kepada Absolute untuk dibantu melawan para monarch. Ia menghadap Absolute dan berkata, Tuan Absolute, kenapa Anda tidak membantu pelayan setia yang sudah bertarung untuk Anda? Tidakkah Anda bisa mendengar teriakan kematian para prajurit ruler yang sudah gugur demi Anda? Tolong pinjamkan kekuatan Anda untuk mengalahkan para monarch. Kita akan mempersembahkan kepala mereka sebagai penghormatan untuk kejayaan kita. Namun permintaannya ditolak oleh Absolute. Bahkan Absolute tidak menjawab sama sekali. Seiring waktu berjalan dan peperangan terus berlangsung, Fragment of Brilliant Light lalu menyadari sesuatu. Kalau ternyata pertempuran antara ruler dan monarch tidak lebih untuk hiburan semata buat Absolute. Karena itu Absolute menolak untuk membantu para ruler. Tertulis batu ukiran yang berada di belakang Absolute, di mana itu adalah 3 peraturan yang sama yang ada di kuil Parthenon. Pertama adalah sembah yang mulia, maksudnya adalah menyembah Absolute. 2. Puji yang mulia, maksudnya semuanya mempersembahkan teriakan dalam perang demi Absolute. Ketiga, luruskan keyakinan atau buktikan kesetiaanmu, yang artinya semua bersumpah setia pada Absolute dengan darah dan kehidupan mereka. Siapa yang tidak mengikuti perintah, mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Para ruler terus patuh mengikuti perintah itu, tapi pada kenyataannya, jumlah yang mati melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan jika terus mengikuti aturan itu, cuma ada kematian yang menunggu mereka. Menyadari akan hal itu, Fragment of Brilliant Light murka. Ia berpikir, selama Absolute masih ada, perang takkan pernah menemui akhirnya. Sekelompok ruler bergerak untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia ini dengan cara melakukan pemberontakan pada Absolute. Shadow Monarch lalu berkata kepada Jinwoo, lihatlah, itu adalah diriku yang dulu. Aku dulu seorang ruler, dan aku berdiri melawan pemberontakan ruler lain. Aku adalah orang yang setia kepada Absolute. Konflik internal antara ruler pun terjadi. Jumlah pasukan pemberontak yang dikumpulkan kalah jumlah dengan pasukan yang aku pimpin, hingga aku kalah dan tidak bisa melawan lagi. Tapi di ambang kematianku, aku terbangun dalam kegelapan, dan aku sadar ternyata Absolute menyimpan sebuah kekuatan rahasia di dalam tubuhku.
Aura hitam keluar dari tubuhku. Aku merasakan kekuatan yang besar menyelimuti seluruh tubuhku. Bangkitlah. Aku bangkit kembali dan aku bisa membangkitkan ruler yang sudah mati. Sejak saat itu, aku memimpin pasukan baru yang kusebut prajurit bayangan ke medan perang. Namun saat aku kembali menemui Absolut, semuanya sudah berakhir. Absolut dibunuh oleh pasukan pemberontak ruler. Terlihat tombak-tombak para ruler menancap di tubuh Absolut. Setelah itu, pasukan pemberontak ruler berencana untuk menghancurkan para monark dengan menggunakan sebuah alat yang menyimpan kekuatan Absolut. Hasilnya monark Legia atau monark permulaan berhasil tertangkap dan dikurung dengan rantai. Tapi justru itu adalah awal dari sebuah petaka. Keseimbangan mulai runtuh, situasi para monark semakin sulit, dan aku datang menemui para monark. Mereka tidak mempunyai pilihan selain menerima bantuan dariku untuk melawan ruler. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi bagian dari ruler, melainkan bagian dari para monark. Aku yang sudah menjadi bagian dari para monark mulai menjadikan mayat yang tewas dalam perang menjadi prajuritku. Tapi sayangnya, aku dikhianati oleh para monark. Mereka melawanku, dipimpin oleh monark naga. Dan akhirnya, aku menjadi musuh dari ruler dan monark. Dua monark merasa takut kepadaku, lalu bekerja sama untuk membunuhku. Pasukan Beast Monarch dan Whitefly Monarchs hampir memusnahkan prajuritku. Aku berhasil membunuh Whitefly Monarch, tapi Beast Monarch berhasil melarikan diri. Dan saat aku sudah membunuh Whitefly Monarch, pasukan pemberontak ruler keluar dan menghampiriku. Mereka semua lalu tiba-tiba menunduk kepadaku. Fragment of Brilliant Light berkata, "Tolong maafkan segala perbuatan kami dahulu. Great Fragment of Brilliant Light. Tidak ada alasan untuk kita melanjutkan peperangan ini." Para ruler memilih untuk berdamai. Mereka mungkin tahu, karena dulu aku pernah menjadi bagian dari mereka. Kurasa ini adalah sebuah penghormatan mereka kepadaku. Aku murka. Bukankah kalian semua sudah membunuh tuan kita? Dirinya juga tuan kami. Shadow Monarch semakin marah dan mencengkram mulutnya, karena perbuatan kalian adalah dosa besar. Fragment of Brilliant Light bilang, ketika kami memberontak untuk melawan, bukankah kau lebih memahami perasaan kami dibandingkan siapapun? Tujuan sekarang hanya ingin mengakhiri perang. Shadow Monarch menjawab, apa dengan menusuk jantungku akan mengakhiri perang? Para ruler panik. Kumohon redakan amarahmu, Great Fragment of Brilliant Light. Para ruler memegang dadanya, tanda sebuah ksatria. Dan secara mengejutkan, pasukan ruler yang lain datang dan tersebar ke seluruh area. Mereka semua memegang dadanya sebagai bentuk penghormatan. Shadow Monarch kembali berubah menjadi orang yang pernah dikenal Jinwoo. Di sana ia mulai bercerita lagi. Sejak saat itu, aku merasa bingung. Bahkan aku tidak mengerti harus berbuat apa dan harus memihak siapa. Lalu kuputuskan untuk bersembunyi sementara. Namun Monarch kehilangan kekuatannya selagi tidak adanya aku di sana. Mereka kalah melawan ruler, dan ketika aku muncul kembali di hadapan para Monarch, mereka melarikan diri melalui celah dimensi. Para Monarch lalu memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan dari ruler. Jinwoo menjawab, apakah bumi? Duniaku yang Monarch incar. Kau benar, Monarch itu musuh yang tidak terduga bagi umat manusia. Kalau tujuan para Monarch itu penghancuran, maka tujuan dari ruler mengatasi retakan pada dunia ini karena hilangnya absolut. Ruler menyadari Monarch mulai bergerak ke dunia lain, namun para ruler sudah terlambat. Mereka yang dipenuhi amarah melihat para Monarch yang lolos dan bisa menghancurkan duniamu. Mereka memperbaiki kesalahan mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Alat itu bernama Good Artifact Reincarnation Grail. Itu adalah artefak yang dapat mengembalikan waktu ke 10 tahun masa lalu. Ruler berusaha sebaik mungkin berkali-kali untuk menyelamatkan dunia manusia, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan sihir jika perang antara Monarch dan ruler terjadi. Untuk mencegah dampak besar di bumi, akhirnya ruler memberikan keputusan dengan memberikan kekuatan supaya manusia bisa bertahan hidup di dunianya. Jinwoo menjawab, kemudian lahirlah seorang yang bernama Hunter. Kau benar, tindakan ini adalah proses untuk membuat orang bisa bertahan hidup dari peperangan Monarch dan ruler. Dalam hatinya Jinwoo berkata, orang-orang yang bisa bertahan dari perubahan dunia itu hanyalah para Hunter. Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa? Jinwoo lalu bertanya, jadi apakah dunia ini sudah mengalami penghancuran yang tak terhitung jumlahnya? Kau benar, meski makhluk kelas atas tidak bisa melawan waktu, mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang diciptakan oleh Reincarnation Grail. Selagi para ruler berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para Monarch juga mulai mengubah rencana-rencana mereka, sampai Good Artifact tidak bisa lagi digunakan. Jinwoo kaget, ia bertanya, tunggu, apa maksudmu? Reincarnation Grail ada batasnya. Kau benar, tidak ada yang tidak memiliki batas. Sama halnya dengan absolut yang dapat melakukan penciptaan dan berakhir di tangan ciptaannya. Semua kekuatan pasti ada batasnya.
Para monark lalu memanfaatkan cara ruler untuk menyusun rencana mereka. Mereka juga memberikan kekuatan kepada manusia. Mereka mencari wadah manusia untuk bisa menampung kekuatan mereka di duniamu, yang nantinya akan membawa pasukan mereka ke bumi dengan memanfaatkan kekuatan sihir yang disebar ruler di bumi. Jinu lalu bertanya, dengan begitu, para monark bisa membantai pasukan ruler yang datang untuk membantu manusia sekaligus. Kau benar, namun karena kekuatanku dan detraction monark itu terlalu besar, kami tidak bisa menemukan wadah yang cocok. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberikan tawaran. Dia bersedia membantuku menemui manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Dia bersedia membantuku asalkan mendapatkan tubuh yang abadi. Tapi sayangnya, tidak ada tubuh manusia yang bisa menampung kekuatanku. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir. Orang yang kekuatan fisik dan mentalnya kuat, dan itu tidaklah mudah. Tiba-tiba dia menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Seseorang yang menulis ulang permainan dan melampaui ekspektasi. Dan orang itu adalah dirimu. Dirimu adalah orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, namun selalu lolos dari kematian itu sendiri. Kemudian aku memilihmu, meskipun keputusanku ditentang oleh arsitek. Aku tetap memilih dirimu. Akan kukatakan sekali lagi, aku adalah catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Jinu lalu bilang, meski aku melampaui ekspektasi arsitek, seharusnya kemampuanku masih kurang untuk menampung kekuatanmu. Kau benar, arsitek menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikan kekuatanku dengan tubuh manusia. Permintaan ruler, pengkhianatan monark, aku kepikiran harus berdiri di pihak siapa. Aku sudah membuat keputusan dan aku ingin mengikuti caramu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh hebat. Mungkin aku tidak mau kehilangan dirimu. Sekarang, aku menjadi dirimu, kau menjadi diriku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, takkan ada keanehan dari itu untuk kita yang sudah menjadi satu. Oleh karena itu, akan kuberi kau pilihan. Kau bisa memilih untuk istirahat menetap di domain ini dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan olehmu. Atau akan kukirim kau kembali ke dunia nyata dan harus menghadapi musuh-musuhmu dengan sepenuhnya kekuatan dariku. Jinu lalu bilang, katamu kau sudah membuat keputusan, namun kau tidak bisa memilih. Kenapa malah memutuskan untuk ke dunia lain, meski pada akhirnya kau harus bertarung melawan ruler? Shadow Monarch menjawab, karena di sana tidak ada tempat bagiku. Jinu tersenyum dan berkata, jawabanku sama sepertimu. Tidak seharusnya aku berada di tempat ini. Apa ini terakhir kalinya aku melihatmu? Sepertinya begitu. Aku akan kembali ke peristirahatan. Namun dirimu akan menjadi Shadow Monarch dan menjalani kehidupanmu. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Karena kau sudah mendapatkan kematian, kekuatanmu sudah menjadi mutlak. Karena aku adalah dirimu. Bangkitlah. Pesan dari sistem muncul. Player mengaktifkan kode penghapusan sistem. Sistem akan dihapus. Semua batasan kekuatan pada player dihapus. Dikarenakan batasan kekuatan dihapus, semua prajurit bayangan Martial Grade yang diperkuat oleh Monarch mendapatkan kekuatan asli mereka. Kekuatan prajurit bayangan Martial Grade Inggris dipulihkan. Semua status prajurit bayangan Martial Grade Beru meningkat drastis. Shadow Monarch Asborn kembali ke dalam dunia kehampaan. Anda yakin untuk menghapus sistem? Aku yakin, sebuah cahaya terang keluar. Langit Korea bercahaya. Para monark yang sedang bertarung dengan Sung Ilhwan dibuat panik. Ice Monarch berkata kepada Sung Ilhwan, fragment of Brilliant Light, malapetaka paling mengerikan, berusaha bangkit dari tubuh yang sedang kau lindungi. Ternyata Sung Ilhwan itu adalah salah satu pecahan ruler. Apa kau berniat menjatuhkan tempat ini ke dalam kehancuran? Kau bersedia mengorbankan nyawamu demi membantu kebangkitannya? Apa yang sedang kalian pikirkan para ruler? Beast Monarch terlihat panik. Sudah tidak ada waktu. Mari kita serang. Beast Monarch dan Ice Monarch dengan cepat menyerang. Ice Monarch menghunuskan tombaknya. Sung Ilhwan berhasil menghindar. Serangan Ice Monarch meleset dan mengarah ke tubuh Beast Monarch. Sung Ilhwan berhasil menghindari arah serangan mereka. Sial, dia bisa membaca semua pergerakanku dengan matanya. Manusia sialan ini menghindari dan memanfaatkan seranganku untuk menangkis. Serangan Ice Monarch ditahan. Dari arah dekat, Ice Monarch bersiap menyembur. Sung Ilhwan tetap tenang. Dengan kakinya, ia memberikan tendangan tepat mengenai dagunya. Ice Monarch terhempas jauh. Beast Monarch datang melahap. Dengan cepat, daggernya ditancapkan ke mulutnya. Beast Monarch meraung kesakitan. Satu pukulan keras dilancarkan. Beast Monarch terlihat kewalahan. Dasar sialan, akan kubunuh kau. Dan secara mengejutkan, Beast Monarch merasakan sesuatu kekuatan. Sial, sensasi ini, aku mengenalnya. Seketika Beast Monarch tersungkur ke bumi.
Merasakan aura tersebut, Beast Monarch seketika menjadi takut dan langsung mundur. Ice Monarch berdiri, ia berkata, "Takkan kubiarkan kau seenaknya manusia, ayo kita serang lagi." "Aku cukup sampai di sini," ucap Beast Monarch yang mendadak menjadi takut. Ice Monarch kesal, "Apa kau sudah gila? Kita datang jauh-jauh ke sini cuma untuk kabur. Tak bisakah kau merasakan aliran mana di sekitarnya yang mulai berkerumun? Tidak lama lagi, Shadow Monarch yang sempurna akan bangkit. Energi yang besar seketika berkumpul di area Sung Jinwoo. Beast Monarch berkata, "Aku akan pergi." Ia lalu mengeluarkan portal dimensi dan hendak kabur. Ice Monarch jengkel, "Bukankah kau sudah berjanji untuk membantuku membunuh Shadow Monarch?" "Aku cuma berjanji membantumu kalau dia masih manusia. Namun yang akan dihadapi sebentar lagi itu adalah monster yang menakutkan. Mana mungkin aku menepati janjiku? Kau takkan memahamiku karena belum pernah melawan langsung dengan Shadow Monarch. Semoga kau beruntung." Beast Monarch lalu melarikan diri. Ice Monarch yang kesal mulai bergerak. Ia mengeluarkan kekuatannya lagi. "Rasakanlah kengerian dari es mematikanku makhluk lemah. Inilah kekuatan sejatiku." Tombaknya ditancapkan ke bumi. Energi sihir berkumpul di sekitar Ice Monarch membentuk sebuah gelombang es. Dalam jangkauan gelombangnya, semuanya membeku. Sung Ilhwan yang berdiri melindungi Jinwoo diserang oleh panah-panah yang datang dari udara. Sung Ilhwan lengah dan terkena serangan tersebut. Beraninya manusia rendahan menyerang tanpa memahami situasi. Sebuah es berukuran besar terlihat melayang di udara dikendalikan Ice Monarch. "Membekulah dalam penjara es abadi selamanya." Sung Ilhwan menyadari itu. Dalam hatinya ia berkata, "Sial, dia berniat menghancurkan seluruh tempat ini dengan es itu." Serangan es dahsyat itu pun dilancarkan. Sung Ilhwan panik dan tak mampu bergerak. Satu serangan misterius dengan cakar yang tajam datang menghampiri serangan es besar itu. Es itu pun dengan mudah dihancurkan. Ternyata itu adalah Beru. Ia datang dengan kekuatan aslinya. Sosok dengan aura yang besar juga berdiri di dekat Sung Ilhwan. Sosok itu berkata, "Ice Monarch, jangan menyebut dirimu seorang raja cuma dengan kekuatan yang seperti itu." Ternyata itu adalah Igris. Ia juga sudah mendapatkan kekuatan aslinya. Merasakan aura kedua prajurit Martial Grade itu, Ice Monarch dibuat menciut. Dalam hatinya ia bilang, "Ini mustahil. Dia mematahkan serangan hebatku. Dan sekarang ada prajurit Martial Grade yang sudah mendapatkan kembali kekuatan asli mereka. Apakah itu berarti?" Ice Monarch semakin panik karena di depan matanya Sung Jinwoo dengan kekuatan besar barunya berhasil keluar dari penjara esnya. "Memang benar, ramalan itu tidak bisa dipercaya," ucap Jinwoo. Igris dan Beru menunduk kepada Jinwoo. Terlihat tubuh Jinwoo sedikit berubah. Dari jauh Ice Monarch keringat dingin. "Di situ kau rupanya. Kemana si bis itu? Apa melarikan diri? Kata siapa kalian boleh pergi begitu saja?" ucap Jinwoo menantang. Ice Monarch dibuat sangat ketakutan. "Di depanku sekarang ada dinding yang tidak bisa aku langkahi. Jurang kekuatan antara kami terlalu besar." Terlihat pancaran kekuatan Sung Jinwoo. Dilihat dari satelit, kekuatan Sung Jinwoo terlihat sangat besar. Perlahan-lahan kekuatannya menyelimuti seluruh area bumi. Bumi diselimuti aura hitam. Jinwoo menyadari sesuatu. "Ketemu, akhirnya aku menemukanmu." Ice Monarch tanpa memperdulikan semuanya terus bergerak. "Ini kesempatan yang takkan datang dua kali. Kalau aku melewatkan kesempatan ini, cuma kematian yang akan menungguku." Tombaknya kembali dikeluarkan. Pancaran gelombang energi kekuatan Ice Monarch dikeluarkan sepenuhnya. Satu lemparan tombaknya melesat dengan cepat mengincar tubuh Jinwoo. Jinwoo tetap tenang dan menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Tombak Ice Monarch bengkok tidak beraturan. Ice Monarch dibuat shock. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan hebatku mudah dihentikan. Inikah kekuatan Shadow Monarch dan Great Fragment of the Brilliant Light, salah satu yang terkuat di antara para raja. Dari jauh Jinwoo berkata, "Kau akan kutangani terakhir. Tunggu saja di sini sampai aku membereskan si bis sialan itu." Beast Monarch yang kabur kini berada di sebuah hutan. "Sial, aura kematian itu menusukku. Sepertinya aku terlambat pergi gara-gara cekcok dengan Ice Monarch. Aku benar-benar tidak ada pilihan lain selain bersembunyi." Sampai King of Berserk Dragon datang. Beast Monarch mulai berjalan dan tiba-tiba ia kaget dan ketakutan. Tanpa disadarinya, Sung Jinwoo sudah berada di dekatnya.
Dalam hatinya Bismonak bilang, pancaran aroma kematian ini, sial. Aku tidak bisa menang, aku tidak bisa lari lagi. Jurang kekuatan yang luar biasa besar ini. Kekuatan yang memberiku rasa takut. Tundukkan kepalaku dan sujud. Instingku memberitahuku untuk melakukan itu. Bismonak tiba-tiba menunduk ketakutan di hadapan Sung Jinwoo. Bismonak berkata, Shadow Monarch, aku King of Beast tidak ingin melawanmu. Mohon maaf atas tindakanku yang kejam. Kumohon terima aku sebagai sekutumu. Tidak lama lagi, Destruction Monarch akan turun ke bumi bersama pasukannya. Dan saat itu terjadi, aku dan pasukan Beastku akan membantumu. Jinwoo menjawab, baiklah. Dalam hatinya Bismonak berkata, dasar bodoh, sepertinya itu bukan Asbone yang kukenal. Mana mungkin dia memaafkanku. Dia tahu aku pernah mengkhianatinya sekali. Kebaikan manusia sungguh mempengaruhinya. Tunggu saja sampai Destruction Monarch turun. Akan kupastikan aku akan melahapmu. Jinwoo lalu berkata, baiklah, tapi hutang kita yang tadi harus diselesaikan. Cakarmu menembus dadaku dan meninggalkan 5 luka. Aku akan mengampunimu kalau kau bisa selamat dari 5 seranganku. Mendengar itu, Bismonak murka. Tubuhnya berubah menjadi raksasa. Aku seorang King of Beasts. Berani-beraninya kau mempermainkanku seperti itu. Bismonak meraung, gelombang kekuatannya menghancurkan area di sekitar. Mungkin aku akan berakhir di sini, tapi kau juga takkan selamat begitu saja, Shadow Monarch. Jinwoo mulai bergerak dan mengeluarkan dagger kemis. Jinwoo mulai menyerang. Satu tebasan ia lancarkan, satu kaki Bismonak terpotong. Sekarang tersisa 4 serangan, ucap Jinwoo. Cerita berpindah ke peperangan di kota Seoul. Beru terlihat sedang mengobati manusia yang terluka. Ice Monarch dibuat heran. Semut itu mengobati manusia yang berada di pihak ruler. Apa-apaan semua ini? Satu serangan dadakan dilancarkan. Ice Monarch berhasil menghindar. Sial, ada masalah lain. Musuh di hadapanku, sepertinya aku pernah melihatnya. Dia adalah salah satu dari 2 sayap raja sebelumnya. Ice Monarch sekarang hanya bisa melarikan diri dari serangan Igris. Dia bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Ini sungguh benar-benar merepotkan. Mereka bisa terus bergerak sampai kekuatan Shadow Monarch habis. Tapi masalahnya, di dunia ini manaku tidak bisa dipulihkan dalam wujud spirit seperti ini. Igris menyerangnya dari belakang. Ice Monarch berhasil menghindar. Ia melompat. Tidak usah melakukan tindakan yang sia-sia. Kau pikir kau bisa apa melawan Monarch? Igris terdiam, menancapkan pedangnya. Ia membuka jubahnya. Dan Jinwoo keluar dari sana. Melihatnya, Ice Monarch semakin panik. Ia tak percaya. Jinwoo datang membawa 2 taring Beast Monarch. Tidak mungkin seorang Beast Monarch bisa dibunuh dengan cepat. Padahal baru beberapa menit saja ia mengejarnya. Jinwoo dengan pancaran yang mengerikan bilang, Beast Monarch sudah mati. Sekarang giliranmu. Kematian kalian bertiga akan menjadi peringatan bagi Monarch yang lain. Ice Monarch semakin murka mendengarnya dan mengeluarkan kekuatannya lagi. Sihir-sihir es dikeluarkan. Tanpa mampu bergerak, dengan sekejap mata, dagger Jinwoo menembus jantungnya. Satu dagger mengenai pundaknya. Ice Monarch tambah murka. Ia membuka mulutnya, bersiap menyemburkan serangan es. Tapi pergerakan Jinwoo lebih cepat dan segera menutup mulutnya. Jinwoo mengeluarkan satu daggernya. Satu tebasan diberikan pada tubuhnya. Beast Monarch mati dalam 4 serangan. Kau akan bertahan sampai berapa? Ice Monarch tak mampu melawan lagi. Tubuh spiritnya perlahan-lahan mulai retak dan lalu hancur. Tubuhnya menghilang. Ice Monarch berhasil dikalahkan. Beru segera menghampiri Jinwoo. Jinwoo bertanya, Beru, kemana orang yang melindungiku tadi? Di sana Jinwoo melihat sebuah dagger. Ia mengambilnya dan melihat bercak darah yang menuju ke sebuah gedung. Terlihat seseorang sedang tersungkur. Ternyata itu adalah Sung Il-hwan. Tubuhnya perlahan-lahan mengeluarkan cahaya. Dalam hatinya ia berkata, jadi inikah akhir dari manusia yang menerima kekuatan ruler? Mau bagaimana lagi? Aku sudah ditakdirkan untuk seperti ini. Ia lalu dikagetkan dengan dagger miliknya yang dilemparkan di depannya. Jika dipikir-pikir lagi, aku takkan menemukanmu kalau kamu langsung pergi. Apa kamu mau pergi lagi tanpa meninggalkan sepatah kata pun, ayah? Jinwoo menghampiri Sung Il-hwan.
Kisah balik Sung Il-hwan lalu diperlihatkan. Dahulu saat dirinya melakukan raid, timnya berhasil mengalahkan bos dari dungeon tersebut. Aturannya para hunter harus keluar dari dalam dungeon dalam waktu 1 jam karena gate akan tertutup selamanya. Sayangnya Sung Il-hwan terlambat dan terjebak di dalam dungeon tersebut. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menunggu kematian. Seiring waktu, di saat dirinya sudah pasrah dengan keadaan, 2 sosok ruler datang menghampirinya. Ruler itu muncul mempercayakan kekuatannya untuk menghentikan Shadow Monarch. Sung Il-hwan mulai bercerita, katanya tidak lama lagi Shadow Monarch akan bangkit. Aku yang terkurung di sana tidak mempunyai pilihan selain menerima mereka. Sejak saat itu, aku berhasil selamat dan mendapatkan kekuatan dari ruler dan membawa sebuah tugas yang berat ke bumi untuk mencegah kebangkitan Shadow Monarch. Namun aku tercengang, aku tidak bisa mematuhi tugas itu karena aku mengetahui ternyata kamu adalah wadah dari Shadow Monarch. Aku tidak tega, walaupun aku tahu malapetaka umat manusia tertidur di dalam tubuhmu. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain mengawasimu dari belakang. Tapi setelah memakan banyak waktu yang lama, pada akhirnya Fragment of Brilliant Light memberiku perintah baru, yaitu untuk melindungi Shadow Monarch. Ruler menyadari kalau kekuatan Shadow Monarch dibutuhkan untuk mencegah rencana para monarch yang dipimpin oleh King Berserk Dragon. Walaupun Ruler tidak tahu Shadow Monarch akan memihak pada siapa, aku tetap ditugaskan untuk melindungimu dan hasilnya baru saja didapat. Aku tidak mau kamu melihat kondisi ayah seperti ini. Sekarang kamu pasti membenci ayah. Jinwoo terdiam. Ia berkata, "Ayah, terkadang aku membencimu. Ketika aku menjadi hunter, ketika aku selamat dari kematian, bahkan ketika aku bertemu ibu dan Jin-ah, aku selalu memikirkanmu. Aku benci, karena setiap kali aku memikirkanmu, aku benar-benar merindukanmu." Bagaimana dengan ayah? Apa ayah merasakan hal yang sama? Apa ayah tidak ingin bertemu dengan kami? Sung Il-hwan terharu mendengar perkataannya. Ia terlihat sangat sedih. Ayah sebenarnya selalu merindukan kalian. Bahkan jika kalian tidak melihat ayah, sudah bahagia rasanya bagi ayah melihat kalian dari kejauhan. Sung Il-hwan mulai beranjak dengan tubuh yang hampir menghilang. Ia mendekati Jinwoo. "Kau sudah dewasa, anakku." Sung Il-hwan memeluknya. Jinwoo tak kuasa menahan air matanya. Jinwoo geram. Ternyata ruler yang memanfaatkan dan membuang ayah ketika sudah selesai. Aku takkan diam saja. Ayahnya menjawab, "Mereka cuma memberi ayah pilihan. Keputusanku untuk melindungimu memang tidak salah. Ingin rasanya ayah bicara lebih banyak denganmu, menghabiskan waktu bersama kalian, dan tinggal lebih lama." Perlahan-lahan tubuhnya menghilang dan menjadi pecahan cahaya. Jinwoo memeluknya. "Maafkan ayah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik." Tubuh Sung Il-hwan menghilang sepenuhnya. Sementara itu di kediaman Jinwoo, Jin-ah sedang bersama ibunya. Ibunya lalu menyadari sesuatu. "Jin-ah, ayo kita pindah." Entah kenapa, ibu merasa sekarang kita bisa pindah dari sini. Ibunya terlihat menangis. Jinwoo yang masih berada di dalam gedung tak kuasa menahan kemarahannya. Ia berteriak, "Kau mendengarku para monarch, kalian akan membayar atas tindakan yang sudah dilakukan hari ini." Teriakan Shadow Monarch menggetarkan seluruh dunia. Ini permulaan perang yang sesungguhnya. Pada akhirnya perang melawan 3 monarch yang terjadi di kota Seoul telah berakhir dengan kemenangan pihak manusia yang dipimpin oleh Sung Jinwoo. Yang tersisa saat ini cuma debu dan puing-puing sisa perang. Jinwoo kembali ke rumahnya dan disambut oleh Jin-ah dan ibunya yang langsung memeluknya. Di tengah hujan, Jong-in menghampiri Yeonho yang duduk sendiri. Jong-in berkata, "Tadi kulihat kau sangat panik tuan baik. Apa sekarang kau sudah tenang? Apa yang kau bilang? Mending kau usap dulu keringat dinginmu itu sebelum berbicara." Di kantornya Jinchul lega. Akhirnya semuanya sudah berakhir. Jinchul lalu teringat perkataan Jinwoo saat di pemakaman Gogunhae. Jinwoo pernah berkata, "Akan kupastikan untuk membunuh monster yang merenggut nyawa ketua asosiasi." Jinchul tertunduk. "Ternyata kau benar-benar melakukannya, Hunter Sung. Terima kasih." Setelah peperangan, Asosiasi Hunter Korea mengumumkan kalau sosok yang muncul itu adalah monster yang tidak teridentifikasi. Kerusakan yang ditinggalkan para monster sungguh besar, namun bencana yang sesungguhnya akan terjadi dalam beberapa hari.
Hari di mana prediksi gate itu akan terbuka telah tiba. Gate super besar yang berada di langit Korea masih belum bereaksi. Kini para hunter dari berbagai negara sudah berkumpul di bawah langit di kota Seoul. Terlihat Liu Jigang juga berada di sana. Ia melihat gate-nya dan berkata, "Ini berukuran super besar. Aku tidak pernah melihat ini. Ini seperti kita akan terhisap dengan mudah." Thomas Andre juga terlihat sudah sembuh dan berada di sana. Sebentar lagi, sepertinya akan terjadi di engine break. Para hunter terus menatap ke arah langit dan bersiap jika gate itu bereaksi. Terlihat Sung Jinwoo berada di garis depan. Dan tiba-tiba, gate besar tersebut mulai bereaksi. Sebuah retakan terjadi. Para hunter bersiap-siap. Itu akan terbuka. Semuanya bersiap bertempur. Dari gate tersebut, lalu muncul sebuah pasukan. Para hunter yang melihatnya dibuat heran karena jumlahnya. Pasukan ini sungguh banyak. Ini pasukan yang besar. Persiapkan diri kalian. Kita akan kalahkan semua monster. Jinwoo lalu menyadari sesuatu. Di dalam gate besar tersebut muncul pasukan yang mirip seperti prajurit bayangan. Satu persatu pasukan itu mulai keluar. Terlihat beberapa naga dan pasukan bersayap. Satu sosok misterius memegang sebuah pedang dengan sayap di belakangnya keluar dari dalam gate. Satu hunter memberikan komando, semuanya serang. Para hunter mulai bergerak mengangkat senjatanya. Jangan ada yang menyerang. Para hunter bingung dan menghentikan serangannya. Ternyata itu adalah komando dari Jinwoo. Jinjel heran, "Kenapa? Apa yang kau bicarakan?" Jong-in juga terlihat heran. "Apa yang sedang kau pikirkan, Hunter Sung? Apa kau berniat langsung menghadapi para monster itu tanpa menyerangnya dari jauh?" Jinwoo mulai bergerak sendiri, menghampiri pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Jinwoo menghampiri satu sosok yang berdiri di garis depan pasukan ini. Mereka saling menatap dan secara mengejutkan, sosok yang berada di depan Jinwoo menunduk kepadanya. "Rajaku, perkenalkan, aku Grand Marshal Belion." Pasukan yang lain semuanya menunduk kepada Jinwoo. Belion berkata, "Aku bersama pasukan bayangan lain datang menghadap sang monark." Sontak semua yang ada di sana dibuat heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Situasi macam apa ini? Thomas dan Lennart bingung. "Apa kau melihat ini? Sungguh menakjubkan." Dalam hatinya Thomas berkata, "Padahal satu raja sudah cukup untuk mengancam kehidupan umat manusia. Dan itu jumlahnya ada 3. Thomas melihat 3 bayangan naga di sana. Jinwoo terdiam. Dalam hatinya berkata, "Ini prajurit bayangan yang asli. Prajurit bayangan peninggalan dari Asbon yang diberikan kepadaku. Dengan kedatangan mereka, perang sesungguhnya akan dimulai dari sekarang." Di sebuah pulau yang jauh dari pemukiman, terlihat Sung Jinwoo berada di sana bersama semua prajurit bayangannya. Terlihat prajurit bayangan sekarang terbagi menjadi 2 kubu. Belion di dekatnya bilang, membagi pasukan menjadi 2 untuk melakukan latihan tempur. Sungguh itu tidak pernah terpikirkan olehku. Ternyata sekarang para prajurit bayangan sedang melakukan latihan tarung untuk persiapan perang. Beru lalu menghampiri Jinwoo. "Raja, tolong berikan ujian padaku untuk membuktikan kelayakanku sebagai Grand Marshal." Jinwoo heran, "Kelayakan seperti apa yang kau maksud?" Beru menatap Belion, menghampirinya dan berkata, "Aku ingin melawan Grand Marshal Belion." "Maksudmu duel antar komandan? Ini menarik. Baiklah, lakukan sesuka kalian saja." Belion menerima tantangannya. Kedua komandan terkuat dari kedua kubu kini siap bertarung. Prajurit lain di sampingnya menyaksikan pertarungan ini. Beru meraung dan mengeluarkan cakar-cakar tajamnya. Belion bersiap memegang pedangnya. Pertarungan mereka pun dimulai. Belion mulai bergerak, mengambil pedangnya dan melakukan satu gerakan. Jinwoo yang melihatnya berkata, "Apa itu pedang yang sama seperti Igris, tapi itu lebih besar dan lebih lebar? Pedang itu pasti mengarah pada kekuatan." Beru mulai menyerang. Dengan kecepatannya, ia datang mendekati Belion. Belion mulai bergerak. Pedang yang dipegangnya tiba-tiba memanjang jauh dan bisa berubah menjadi sebuah pecut. Pedang Belion bergerak dengan cepat mengincar Beru. Beru berhasil menghindar.
Belion bergerak. Satu tarikan pedangnya berhasil menangkap tubuh Beru. Beru terperangkap kuat. Dalam hatinya Jinwoo berkata, ini sudah berakhir. Sungguh refleks penanganan yang mengejutkan dalam menahan serangan langsung dari Beru. Ditambah kekuatan pedangnya yang bisa menghancurkan tanah. Kekuatannya benar-benar tidak kurang sebagai Grand Marshal. Tapi kekuatan dari Beru ada pada daya tahan tubuhnya. Beru yang terpojok masih bisa bergerak dan memegang tubuh Belion. Tapi Belion dengan pergerakannya berhasil membuat Beru dihantamkan ke tanah. Pedang Belion ditancapkan di samping kepala Beru. Belion menang melawan Beru. Beru bilang, aku masih bisa melanjutkan pertarungan. Aku ingin menjadi Grand Marshal yang selalu berada di sampingmu, Raja. Jinwoo menjawab, Grand Marshal itu seperti tangan kanan raja. Kalau kau ingin tetap di sampingku, apa kau tidak mau menjadi tangan kiriku? Mendengar perkataannya, Beru terharu. Terima kasih rajaku, aku sangat senang mendengar jawaban rajaku. Belion bertanya, Raja, aku ingin tahu, kenapa tidak memanggil kembali prajurit ke dalam bayangan Anda? Jinwoo menjawab, soalnya aku pikir itu akan membosankan. Kalian sudah terkurung lama dalam celah dimensi. Belion, kau sudah melayani Shadow Monarch sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak bertemu dengan Asborn lagi? Belion menjawab, aku akan terus memihaknya, meski dia akan melawan ruler yang mengkhianati absolut atau melawan para monarch. Aku akan terus memihaknya. Ketika kekuatan kematian ada di tangannya, dia sendiri yang pertama memutuskan untuk menjadi prajurit. Aku sudah melayaninya dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah sekalipun aku meragukan keputusannya. Jinwoo lalu bilang, aku ingin mendengar ceritamu tentang Asborn. Maukah kau menceritakannya? Baiklah Raja, itu akan menjadi cerita yang panjang. Cerita berpindah ke Bandara Internasional Beijing. Terlihat Liu Jigang yang baru kembali dari Korea. Liu menyapa reporter. Satu petugas asosiasi menghampirinya dan bertanya. Ada beberapa media yang bertanya, kenapa kita harus membantu Korea? Liu menjawab, siapa yang memberikan pertanyaan bodoh seperti itu? Apa mereka tidak bisa melihat situasi? Sekarang, kekuatan negara mana yang berada di atas Korea? Sampaikan saja pada mereka yang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Aku Liu Jigang kurang yakin dalam menghentikan kejadian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Sung Jinwoo. Jadi aku pergi membantunya. Kalau tidak puas dengan jawaban itu, sana bereskan sendiri monster yang muncul. Di sela obrolan, Liu Jigang dibuat kaget. Ia berkata, ini tidak mungkin. Apa itu? Kini sebuah gate berukuran besar muncul di langit Cina. Sementara itu di dimensi lain, terlihat seseorang sedang menghadap sosok yang duduk di singgasana. Sosok itu berkata, aku mengerti. Jadi pada akhirnya Shadow Monarch menjadi musuh kita. Akan kutangani dia. Kalian kusarankan diam. Kita harus mencegah kerugian besar pasukan kita. Biar pasukanku yang akan maju untuk perang. Terlihat gerombolan para naga.